Meskipun ia dapat menjamin bahwa penjualannya tidak akan menurun, merek-merek kecil lainnya mungkin tidak lagi mempunyai ruang untuk bertahan. Dan pada saat itu, situasi tripod berkaki dua akan terbentuk di pasar. Tanpa campur tangan dan partisipasi dari merek-merek kecil itu, Feng Yu tidak tahu apakah dia dapat berhasil mematahkan mitos merek Motorola dan sepenuhnya menjatuhkannya dari tahta pemimpin. Kakak keempat, kamu juga harus berpartisipasi dalam pertemuan olahraga musim semi ini. Tian Lei menyerahkan formulir pendaftaran kepada Feng Yu. Pertemuan olahraga musim semi? Aku tidak terlalu tertarik, tapi aku bisa mensponsori beberapa pakaian. Bagaimana dengan pakaian olahraga lining? Pertemuan olahraga ini terutama untuk atletik. Jika ada bola basket, sepak bola, atau yang lainnya, Feng Yu pasti tertarik untuk berpartisipasi. Untuk atletik, siapapun yang ingin berpartisipasi bisa ikut. Tapi kita kekurangan orang. Kali ini ada acara tradisional yang dihadiri banyak orang. Mata Tian Lei berkedip. Mungkinkah itu bola? Aku pasti bisa menendangnya. Feng Yu menundukkan kepalanya dan melihat kategori di formulir pendaftaran. Satu-satunya permainan bola yang dilihatnya adalah tolak peluru. Akhirnya, di bagian bawah, Feng Yu melihat apa yang disebut Tian Lei sebagai ajang multi pemain tradisional. Sial, itu ternyata tarik tambang. Itu benar-benar ajang multi pemain tradisional. Seperti yang diharapkan dari Universitas Jingcheng, siapa yang tahu siapa yang punya ide untuk menambahkan ajang ini? Maksudmu tarik tambang? Nah, ada 20 orang dalam tarik tambang. Bisa ada 5 personel yang bergantian berdasarkan fakultas atau jurusan. Mahasiswa tingkat 2 dan 3 masing-masing boleh 10 orang, dan mahasiswa baru boleh 5 orang. Kalau kesehatannya kurang baik, siapa yang akan melakukannya? Lagi pula, ini cepat. Intinya, kita hanya perlu berlatih beberapa kali untuk mendapatkan ritme dan koordinasi yang tepat. Saat itu, banyak mahasiswa baru yang masih pucat dan kurus. Oke, aku ikut. Aku juga pesan baju lengan pendek, sepasang sepatu kets, dan topi untuk masing-masing orang, semuanya merek Li-Ning. Feng Yu menghubungi distributor Taihua Trading Company di Beijing dan memintanya untuk membantu membeli sejumlah produk olahraga. Tentu saja, semua orang di departemen akan memiliki satu set, terlepas dari apakah mereka berpartisipasi dalam kompetisi atau tidak. Kemudian Feng Yu menjelaskan beberapa hal lainnya. Pertemuan olahraga itu juga merupakan acara yang bagus, terutama yang diadakan di Universitas Beijing, yang bisa digunakan untuk promosi merek. Kakak keempat, apakah kamu harus menyematkan ini di bajumu? Tian Lei mengerutkan kening. Ya, memangnya kenapa? Ini disponsori perusahaan, jadi kenapa tidak pasang iklannya saja? Kalau ada yang keberatan, silakan menolak. Feng Yu berpikir, aku belum mencetaknya di baju. Aku akan menjepitnya dengan penjepit kertas. Kamu bisa melepasnya setelah pertandingan olahraga. Baju ini tidak murah, dan Feng Yu yakin tidak akan ada yang bermurah hati menolaknya. Lalu, apa maksud spanduk-spanduk ini? Tian Lei menunjuk ke tumpukan spanduk di tanah. Bukankah mereka yang tidak berpartisipasi juga mendapatkan pakaian sponsor? Apa salahnya mereka membentangkan spanduk sambil menonton pertandingan? Dan ini, kita akan mencari beberapa pohon untuk menggantungnya. Itu semua slogan yang menyemangati departemen kita. Tian Lei tiba-tiba merasa bahwa ia seharusnya tidak memaksa Feng Yu untuk berpartisipasi dalam kejuaraan olahraga. Di kejuaraan olahraga musim semi ini, departemen manajemen mereka pasti akan menjadi pusat perhatian seluruh sekolah. Saya tidak tahu apakah fokus ini baik atau buruk. Tian Lei membawa orang untuk mendistribusikan barang-barang, sementara Feng Yu membawa orang-orang untuk memasang spanduk. Di sini, menghadap lapangan olahraga. Gantung lebih tinggi, biar lebih terlihat. Gak mau yang ini, gantung yang ini di sana. Beberapa siswa yang lewat dan melihat spanduk itu melirik lagi dengan rasa ingin tahu. Spanduk ini sangat menarik. Dari mana mereka menemukan kata-kata itu? Dalam kejuaraan olahraga musim semi, manajemen berjuang untuk meraih juara pertama. Matahari terbit di timur, manajemen tak terkalahkan. Jika manajemen gagal, siapa yang bisa bersaing? Dalam olahraga Universitas Kyoto, manajemen berkuasa. Tak satupun slogan ini merendahkan diri. Semuanya tanpa malu memuji departemen manajemen. Orang-orang di departemen manajemen itu juga ingin meraih juara pertama di kejuaraan olahraga. Lupakan skor keseluruhan, mereka tak punya peluang di nomor individu manapun. Mereka juga memperhatikan bahwa tidak peduli spanduk manapun, tanda tangannya adalah Feng Yu Electric, Aiwa Electronics, DLL, dan itu sama sekali bukan promosi dari jurusan manajemen Universitas Peking. Kedengarannya seperti nama perusahaan. Mereka semua pernah mendengar tentang Feng Yu dan Aihua. Mereka muncul di TV setiap hari, jadi sulit untuk tidak mengenal mereka. Tapi apa hubungan perusahaan-perusahaan ini dengan departemen manajemen? Tapi siapa peduli? Departemen dan fakultas lain bertekad untuk mempermalukan jurusan manajemen kali ini. Slogan-slogan keterlaluan dari jurusan manajemen ini pasti akan jadi bahan tertawaan. Ketika para atlet memasuki lapangan, para siswa kembali tercengang.
Ada apa dengan pakaian jurusan manajemen? Semua orang mengenakan seragam sekolah atau kemeja putih, tetapi jurusan manajemen mengenakan seragam olahraga lengan pendek. Ini bukan apa-apa. Tetapi mengapa ada selembar kain yang disematkan di bagian depan dan belakang kaos ini dengan logo Fengyu dan Aiwa tercetak di atasnya? Pakaian orang lain bersih atau ada semacam lambang Liga Pemuda, lambang partai, lambang sekolah, atau semacamnya. Ini pertama kalinya mereka melihat pakaian berlogo merek. Apakah ini sebuah iklan? Para pimpinan sekolah yang duduk di mimbar juga tampak tidak senang. Tentu saja mereka tahu kedua merek ini. Bukankah mereka dari Departemen Manajemen Fengyu? Tapi mengapa merek-merek ini muncul di pertemuan olahraga? Dan di sekitar stadion, ada berbagai macam spanduk, jelas-jelas iklan, persis seperti iklan Coca-Cola yang muncul di sela-sela Olimpiade. Ini kan hari olahraga sekolah, jadi kenapa tiba-tiba terasa begitu komersial? Setelah upacara pembukaan, para pemimpin pergi dengan wajah muram. Saat mereka pergi, samar-samar saya melihat Departemen Manajemen kembali mengibarkan spanduk. Jurusan manajemen belum memenangkan satu pertandingan pun pagi itu, dan di banyak kompetisi, mereka bahkan tidak bisa mencapai semifinal. Meskipun ini universitas ibu kota, tempat ini tetap penuh dengan anak-anak muda yang kompetitif. Para mahasiswa di sekitar jurusan manajemen tak henti-hentinya mengejek mereka. Kalian memasang begitu banyak spanduk, memajang slogan, dan meneriakkan slogan-slogan, berpikir bahwa Departemen Manajemen kalian begitu kuat. Namun, dari tahun pertama hingga tahun terakhir, tidak ada satupun yang kuat. Seorang tokoh besar pernah berkata bahwa tubuh adalah modal revolusi. Kamu bahkan tidak punya modal. Jadi untuk apa kamu bermain? Tahukah kamu apa yang kita minum sebelum pertandingan? Sari kura-kura tempurung lunak Cina. Tian Lei merasa sedikit malu. Kekuatan utama dari kejuaraan olahraga ini adalah para siswa tahun kedua dan ketiga. Para siswa tahun ketiga pada dasarnya tidak datang untuk berpartisipasi, dan para siswa tahun pertama tidak terlalu familiar dengan kejuaraan ini, sehingga jumlah pendaftar terlalu sedikit. Situa 4, apa kita benar-benar akan jadi bahan tertawaan? Tanya Tian Lei cemas. Perwakilan junior sudah beberapa kali mengeluh kepada Tian Lei. Kalian anak kelas 2 main-main. Entahlah tentang hal lain, tapi kupikir kita pasti akan memenangkan tarik tambang ini. Kata Feng Yu dengan tenang. Tarik tambang? Apa kita yakin menang? Banyak anak sains itu anggota tim sepak bola dan basket sekolah. Bisakah kita menang? Tian Lei tak percaya. Kecuali 4 besar, semuanya eliminasi satu babak, kan? Aku jamin kita bisa dengan mudah lolos ke semifinal dan memenangkan kejuaraan. Ayo, aku akan memberitahumu taktiknya. Ayo kita cari tempat sepi siang ini dan saling menghubungi. Feng Yu memanggil Tian Lei mendekat dan memberitahunya senjata rahasia itu. Sore harinya, akhirnya ada satu orang dari jurusan manajemen yang masuk 3 besar. Namun belum ada yang juara pertama, malah masih jadi bahan ejekan semua jurusan sampai lomba tarik tambang dimulai. Siap mulai. Uang kembalian untuk nasi anak bungsu di asrama. Sambil memegang pengeras suara portabel, menirukan suara kuoda. Para mahasiswa jurusan matematika di seberang tercengang dan hampir tertawa terbahak-bahak. Lalu, jurusan manajemen memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menarik talinya. Kita menang, teriak orang-orang dari Departemen Manajemen dengan gembira. Ini tidak adil, mereka mengacaukannya. Kalian ini dukung kami atau bikin onar? Apa ada aturan yang melarang ngobrol di pinggir lapangan? Teriak si bungsu. Wasit memikirkannya cukup lama dan akhirnya mengumumkan tali merah telah melewati garis, Departemen Manajemen menang. Ya, dengan cara ini, mengandalkan teriakan dialek yang mewah, Departemen Manajemen berhasil mencapai semifinal tanpa bahaya apapun. Namun, ketika semifinal dimulai, formatnya adalah best of 3. Pertandingan pertama dimenangkan dengan menyanyikan Exchange Rich dalam aksen Shanxi. Pihak lawan tidak yakin dan berjanji tidak akan membiarkan Departemen Manajemen memanfaatkan celah tersebut lagi. Tapi di ronde kedua, alih-alih meminta beras, mereka meminta bulu ayam, bulu bebek, dan rambut panjang. Menangkan permainan lainnya tanpa pertumpahan darah. Saat final, tim lawan sudah tahu taktik Departemen Manajemen, atau lebih tepatnya, seluruh sekolah tahu taktik Departemen Manajemen. Para pemain lemah di Departemen Manajemen, yang mengandalkan taktik tak tahu malu seperti itu, berhasil lolos ke final. Namun, semifinal dan final berlangsung berurutan, tanpa jeda. Meskipun Departemen Manajemen sendiri agak lemah, mereka cukup istirahat. Lawan mereka baru saja melaju ke final setelah 3 putaran, 2-1, dan kelelahan. Kali ini, Departemen Manajemen tidak menggunakan trik apapun. Hanya mengandalkan kekuatan, mereka memenangkan 2 pertandingan berturut-turut dan memenangkan kejuaraan final. Lawan-lawannya sangat enggan kalah. Jika permainan dimainkan seperti ini, bahkan jika Departemen Manajemen masuk final, mereka pasti akan kelelahan seperti mereka. Namun sekarang, Departemen Manajemen lawan dalam kondisi prima, dan mereka hanya berlumuran darah dan kulit. Mustahil bagi mereka untuk menang. Sekarang kalian tahu apa arti spanduk itu?
Proyek kelompok, kita fokus pada proyek kelompok. Juara pertama, tak diragukan lagi. Sesumbar seorang mahasiswa dari jurusan manajemen. Apapun esensi kura-kura atau energi nuklir yang kau minum, itu tak berguna. Kekuatan adalah yang terpenting. Tentu saja, lebih banyak orang, seperti Tianlei dan yang lainnya, diam-diam pergi dengan kepala tertunduk. Kemenangan pertama ini sungguh tidak adil. Meskipun Feng Yu mengatakan itu taktik dan menjelaskannya kepada mereka sebelumnya, mereka tetap merasa itu memalukan. Di antara mereka, Tianlei paling menyesalinya. Ia bersumpah dalam hati bahwa di masa mendatang, jika ada kegiatan kelompok, Feng Yu tidak akan pernah diizinkan memberi saran. Feng Yu sama sekali tidak boleh berpartisipasi dalam kompetisi olahraga dan sejenisnya. Feng Yu, apakah ini rencanamu? Apa kau pikir kau bisa dengan cepat meningkatkan penjualan obat-obatan ini melalui iklan? Zhang Ruiqiang melemparkan rencana itu ke atas meja dan menatap Feng Yu dengan sedikit ketidakpuasan. Kamu pikir itu tidak mungkin? Meskipun ini obat, semuanya dijual bebas. Artinya, kamu tidak perlu resep dokter dan bisa membelinya di apotek. Dan apa fungsi obat-obatan ini? Mereka mengisi kembali seng, kalsium, darah, vitamin, DLL. Yang terpenting adalah kata, mengisi kembali. Tapi ini memang obat. Kok penjualan yang kamu harapkan bisa setinggi itu? Apa kamu mau menipu orang dengan mengira ini suplemen kesehatan lalu membelinya dengan harga tinggi? Teriak Zhang Ruiqiang dengan marah. Harga tinggi? Meskipun produk ini lebih menguntungkan, keuntungan kami jauh lebih kecil daripada produk kesehatan. Tapi saya jamin volume penjualan kami akan sangat besar. Keuntungan kami kecil, tetapi perputarannya cepat, kata Feng Yu enteng. Popularitas cairan oral Wahaha menunjukkan betapa pedulinya orang-orang terhadap tumbuh kembang anak-anak mereka saat ini. Apa itu Wahaha? Bukankah ini hanya cairan oral yang mirip dengan tablet penguat lambung dan penambah pencernaan? Cairan ini membantu anak-anak memiliki nafsu makan yang baik dan menikmati makanan mereka, itulah keunggulan utama Wahaha. Banyak perusahaan asing telah datang untuk bernegosiasi dan membeli formula cairan oral ini. Masalah anak-anak yang tidak mau makan tidak hanya terjadi di Tiongkok. Masalah ini juga terjadi di banyak negara di dunia, kecuali Afrika, di mana anak-anak seringkali ingin makan tetapi tidak memiliki akses. Ketika anak-anak tidak suka makan, orang tua paling khawatir anak-anak mereka tidak akan tumbuh lebih tinggi, lebih kuat, atau lebih sehat. Saat itulah solusinya datang melengkapi asupan makanan mereka. Obat kami mengisi kembali vitamin esensial, seng, kalsium, dan elemen lainnya. Ini ilmiah. Kekurangan seng sebenarnya adalah salah satu penyebab anoreksia. Dia menyoroti poin-poin ini dalam iklan yang disiapkannya, dan dia yakin penjualannya pasti bagus. Hanya mengandalkan iklan ini, hanya mengandalkan tim penjualan yang kau siapkan, para eksekutif farmasi yang kau pecat itu, Zhang Ruiqiang masih tidak bisa menerima pernyataan Feng Yu. Meskipun Feng Yu telah berjanji akan menghasilkan sejumlah keuntungan dalam setahun, Zhang Ruiqiang yakin bahwa Feng Yu mengandalkan saluran penjualannya yang kuat, seperti perusahaan perdagangan Taihua, daripada tim darurat ini. Bagaimana dengan tim penjualan? Dia memandang rendah para eksekutif perusahaan farmasi itu. Mereka tidak banyak bekerja, tetapi yang mereka lakukan setiap hari hanyalah meminta perawatan yang sesuai. Dia sudah muak dengan semua itu. Itu saja. Aku janji kamu akan melihat kejutan. Selama liburan hari buruh, Feng Yu mengganti beberapa iklan CCTV dengan iklan obat-obatan dari Harbin Pharmaceutical Group. Seng glukonat dan kalsium glukonat diiklankan oleh ibu-ibu dan anak-anak, cairan oral penambah darah diiklankan oleh perempuan, dan tablet kalsium tinggi serta Golvita diiklankan oleh lansia. Iklan-iklan ini menanamkan gagasan tentang ruang lingkup penerapan suatu obat, sambil mengklaim bahwa obat tersebut diproduksi oleh produsen biasa dan jelas bukan obat ajaib. Pada saat ini, sebuah obat ajaib kebetulan muncul, yang mengklaim bahwa nutrisi yang diekstrak dari kura-kura bercangkang lunak Cina, dikombinasikan dengan obat herbal tradisional Cina, dapat meningkatkan kecerdasan dan fungsi otak, menyehatkan ginjal dan memperkuat tubuh, serta memperpanjang usia. Dan siapa juru bicaranya? Pelatih MA. Obat super ajaib ini namanya sari kura-kura Cina. Ini air ajaib yang diminum mahasiswa dari jurusan lain di pertandingan olahraga. Feng Yu tidak tahu kalau sari kura-kura Tiongkok juga memasang iklan di CCTV tahun ini. Pantas saja dia melihat Tuan MA saat rapat lelang iklan CCTV. Namun, obat ajaib ini sangat populer di masa lalu, dan pengaruhnya tak kalah hebat dari emas mati otak. Pelatih MA secara terbuka mengklaim bahwa para pemainnya mampu memenangkan medali emas berulang kali karena mereka meminum saripati kura-kura Cina ini. Pasukan keluarga MA hadir di mana-mana, baik di kejuaraan dunia, Grand Prix, Asian Games, maupun Olimpiade. Mereka tak hanya menyapu bersih medali emas, perak, dan perunggu, tetapi juga terus memecahkan rekor. Rekor kejuaraan dunia, rekor Olimpiade, rekor dunia, dan sebagainya. Tahun itu, pasukan keluarga MA tak diragukan lagi menjadi kekuatan paling menonjol di sirkuit atletik.
Bahkan banyak pelatih asing berbondong-bondong belajar dari pasukan keluarga MA dan meniru teknik kepelatihan canggih mereka. Pada saat ini, kemunculan sari kura-kura Tiongkok, yang didukung oleh Master MA, memicu kegilaan berbelanja. Ini bukanlah hiruk-pikuk belanja palsu yang terlihat di kehidupan sebelumnya, melainkan kegilaan yang sesungguhnya. Tua atau muda, pria atau wanita, siapa yang tidak ingin memperpanjang umur? Produsen Turtle Essence asal Tiongkok ini tak pernah menyangka akan sepopuler ini. Hanya dalam waktu sebulan lebih, sari kura-kura cangkang lunak Tiongkok mengakuisisi lebih dari 10 pabrik kecil untuk memproduksi sari kura-kura cangkang lunak Tiongkok. Meskipun demikian, pasokannya masih belum dapat memenuhi permintaan. Ini pada dasarnya sesuai dengan slogan iklannya, saya tidak akan menerima hadiah apapun tahun ini. Satu-satunya hadiah yang akan saya terima adalah saripati kura-kura cangkang lunak Cina. Feng Yu sangat menyadari bahwa apa yang disebut saripati kura-kura tempurung lunak Cina, atau ekstra kura-kura tempurung lunak Cina, pada akhirnya terungkap hanyalah sakarin yang diencerkan dengan air. Belakangan, orang-orang bercanda, seekor kura-kura memberi makan seluruh pabrik. Pelatih MA juga punya cara rahasia untuk menghasilkan uang. Ia menjual formula obat umum yang diresepkan oleh Dr. Tim kepada Robust seharga 10 juta yuan dan meluncurkan energi kehidupan nuklir. Faktanya, bahan utama dari apa yang disebut energi kehidupan nuklir ini adalah asam amino dan vitamin. Biaya energi nuklir penyelamat nyawa ini diperkirakan tidak lebih dari 10 yuan. Jadi berapa harganya? Lebih dari 100 yuan per kotak. Tentu saja. Saripati kura-kura tempurung lunak Cina bahkan lebih ampuh, harganya tidak lebih dari 1 yuan, dan juga dijual dengan harga lebih dari 100 yuan per kotak. Life Nuclear Energy memiliki tim penjualan yang tangguh dengan kemampuan penjualan yang sangat baik. Meskipun belum dapat menyamai popularitas Chinese Turtle Essence, saat ini Life Nuclear Energy merupakan produk kesehatan peringkat kedua di pasaran. Jadi Feng Yu menambahkan slogan di akhir semua iklan farmasi Harbin obat yang teliti. Obat yang dapat diandalkan. Slogan iklan ini nampaknya tidak ada gunanya untuk saat ini, karena obat palsu saat ini belum cukup marak, atau kalaupun sudah banyak obat palsu, namun belum terungkap dan belum ada yang mengetahuinya. Meskipun obat-obatan Harbin Pharmaceutical dengan cepat dikenal masyarakat di seluruh negeri berkat iklan di CCTV, penjualannya jauh lebih rendah dibandingkan suplemen kesehatan. Suplemen Anda hanya kalsium dan seng, tetapi yang lain menggunakan sesuatu yang merangsang potensi manusia dan memperpanjang hidup. Meskipun mahal, kami akan membelinya. Suplemen memang harus mahal. Saat ini, orang Tiongkok percaya pada sebuah kebenaran barang murah itu tidak bagus. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa barang mahal pun belum tentu bagus. Yang paling dibenci Feng Yu dari para penjual produk kesehatan ini adalah mereka hanya menipu rakyatnya sendiri. Hanya orang Tiongkok. Kalau berani, pergilah ke luar negeri dan tipu orang asing untuk mendapatkan uang mereka. Jika memang begitu, Feng Yu pasti akan menghormati orang-orang ini. Namun, mereka tidak melakukannya, dan hanya menipu rakyat mereka sendiri. Hal ini membuat Feng Yu tidak hanya membenci mereka, tetapi bahkan marah. Bukankah kau beriklan di CCTV, di koran, dan di radio? Kau menggembar-gemborkan efek ajaibmu, melebih-lebihkannya, bahkan mendewakannya. Lalu aku akan menggunakan metode yang sama untuk memberimu pukulan telak. Biarkan kau juga merasakan kekuatan rakyat. Direktur Jia, saya Feng Yu. Saya ingin mengundang tim fokus interview untuk memproduksi sebuah program. Jangan khawatir, saya jamin program ini akan populer di kalangan pemimpin dan masyarakat. 500.000? Terlalu mahal, kan? 300.000? Oke, setuju. Apa? Maksudmu esensi kura-kura Tiongkok dan energi nuklir kehidupan itu palsu? Sui Junyi dari fokus interview menatap Feng Yu dengan tak percaya. Apa kau bercanda? Itu semua didukung oleh Master MA, bagaimana mungkin itu palsu? Fokus interview, yang diciptakan oleh tim asli di balik At Your Service, berfokus pada topik-topik berita hangat dan membahas isu-isu yang paling menjadi perhatian publik. Ide program ini sebenarnya diusulkan oleh Feng Yu. Meskipun At Your Service bertahan lebih lama dari sebelumnya, program ini akhirnya dihentikan. Tim awalnya memproduksi 2 program, satu berjudul Oriental Horizon dan yang lainnya adalah fokus interview ini. Kedua program tersebut sangat sukses dan menjadi favorit banyak pemirsa. Patut disebutkan bahwa kedua program tersebut muncul lebih awal daripada di kehidupan sebelumnya. Mungkin karena pengaruh Feng Yu, ngengat yang beterbangan. Sui Junyi, yang meninggalkan kantor berita Xinhua, bekerja sebagai koresponden perang di kawasan Teluk. Mulai tahun ini, ia menjadi reporter untuk Oriental Horizon dan Fokus Interview, serta menjadi pembawa acara Fokus Interview. Reporter yang ditugaskan untuk menemui Feng Yu kali ini adalah Sui Junyi. Sikapnya yang serius di kehidupan sebelumnya telah meninggalkan kesan yang mendalam pada Feng Yu. Melihat Sui Junyi yang lebih muda dan tidak terlalu gemuk, Feng Yu merasa sedikit tidak terbiasa. Reporter Sui, Lifecore tidak bisa sepenuhnya disebut obat palsu, tetapi iklannya jelas-jelas salah, sangat dibesar-besarkan, dan menyesatkan konsumen. Dari sudut pandang ini, tidak salah menyebutnya obat palsu.
Mengenai Chinese Turtle Essence, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa itu sepenuhnya palsu. Saya sudah mengirimkan produknya ke Universitas Jingcheng dan meminta para profesor di sana untuk memberikan penilaian profesional dan ilmiah. Sui Junyi masih tidak percaya bahwa energi nuklir adalah resep pasukan keluarga MA, dan saripati kura-kura tempurung lunak Tiongkok adalah produk kesehatan bergizi yang dikonsumsi oleh pasukan keluarga MA. Bukankah pelatih MA mengatakan bahwa karena meminum saripati kura-kura tempurung lunak Tiongkok, anggota tim mereka mampu memenangkan begitu banyak medali emas dan memecahkan begitu banyak rekor? Tuan Feng, mungkinkah Anda salah? Contoh pelatih MA ada di sana. Bagaimana mungkin itu salah? Meskipun sebagai jurnalis, ia seharusnya bersikap netral dan mempercayai kebenaran. Ia secara naluriah tetap percaya pada Tuan MA dan pasukan keluarga MA yang ajaib. Mungkinkah Tuan Feng iri dengan penjualan produk orang lain dan ingin menggunakan cara yang tidak konvensional? Sejak peluncuran Eastern Horizon dan Focus Interview, ia telah menerima lebih dari satu permintaan seperti ini. Keberhasilan pasukan keluarga MA sama sekali tidak ada hubungannya dengan sari kura-kura tempurung lunak Tiongkok. Sari kura-kura tempurung lunak Tiongkok sebenarnya sakarin yang dicampur air. Dan energi nuklir kehidupan hanyalah suplemen nutrisi umum untuk vitamin dan protein. Harganya lebih dari 100 yuan di pasaran, tetapi harganya tidak lebih dari 10 yuan, dan tidak memiliki efek samping yang diiklankan. Kata Feng Yu dengan yakin. Ia sudah mendapatkan hasil uji coba. Bahan utama saripati penyu cangkang lunak Cina adalah sakarin dan air. Sedangkan untuk nutrisi lainnya, belum diuji. Namun, beberapa bakteri berbahaya telah ditemukan, yang menunjukkan bahwa produk ini tidak memenuhi standar higienis. Energi nuklir kehidupan bahkan lebih omong kosong lagi. Itu cuma air vitamin protein, dan tidak berlebihan kalau disebut minuman biasa. Hampir tidak bisa dianggap suplemen nutrisi. Tapi umur panjang, meningkatkan ini, meningkatkan itu, semuanya omong kosong. Kata-kata Feng Yu sulit diterima Sui Junyi. Energi kehidupan baik-baik saja, hanya saja harganya terlalu tinggi dan iklannya terlalu berlebihan. Lalu bagaimana dengan saripati kura-kura tempurung lunak Cina? Apakah itu benar-benar hanya sakarin yang diencerkan dengan air? Tuan Feng, Anda harus bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. Saya sangat bertanggung jawab, kata Feng Yu tegas. Baiklah, saya perlu melaporkan ini kepada bos saya lagi. Anda hanya menyebutkan bahwa Anda menemukan obat palsu di pasaran, tetapi Anda tidak menyebutkan bahwa obat palsu ini adalah sari kura-kura tempurung lunak Cina. Sari kura-kura tempurung lunak Cina yang didukung oleh pasukan keluarga MA. Apakah ada perbedaan? Tanya Feng Yu. Lebih baik kamu menunggu. Feng Yu merasa agak tak berdaya. Reputasi tentara keluarga MA membuat orang-orang sulit melaporkan berita yang akan merusak citra mereka. Ini karena tentara keluarga MA mewakili wajah Tiongkok di dunia atletik. Mereka adalah pencipta dan pemilik banyak rekor lari jarak menengah dan jauh, dan mereka telah membawa pulang banyak medali emas dan penghargaan ke Tiongkok. Dapat dikatakan bahwa pengaruh pasukan keluarga MA bahkan lebih besar daripada Ratu Tenis Meja Deng Yaping, dan bahkan lebih besar daripada Pangeran Senam Lining. Ini mewakili kejayaan olahraga Tiongkok yang paling gemilang. Sui Junyi benar-benar tidak berani mengambil keputusan sendiri saat melaporkan berita tentang pasukan keluarga MA, karena ini akan menarik perhatian nasional bahkan global. Apalagi saat ini, pasukan keluarga MA masih bertempur di luar negeri. Beberapa waktu lalu, mereka baru saja memenangkan beberapa kejuaraan dunia. Masih banyak kompetisi yang akan datang tahun ini. Mereka tidak dapat memengaruhi pasukan keluarga MA. Mereka adalah sekelompok orang yang berjuang demi kehormatan tanah air. Namun, Feng Yu juga tahu teori lain. Bagaimana pasukan keluarga MA bisa memenangkan begitu banyak medali emas? Itu memang narkoba. Tapi itu jelas bukan saripati kura-kura Tiongkok atau energi nuklir kehidupan. Melainkan, itu narkoba ilegal. Mereka mengandalkan stimulan tercanggih di dunia, stimulan yang saat ini tidak terdeteksi. Berita ini baru terungkap pada Olimpiade Sydney tahun 2000. Kemudian, seorang anggota tim mengungkapkan bahwa pelatih MA telah memaksa anggota tim untuk minum obat secara teratur dan bahkan menyuntikkan obat secara pribadi kepada para pemain. Terdapat pula fotokopi surat teguran yang ditandatangani oleh anggota tim. Tentu saja, semua ini belum terkonfirmasi. Sebelum Feng Yu bereinkarnasi, pelatih MA masih hidup dan sehat. Bahkan konon ia memiliki seekor anjing Tibetan Mastiff senilai 40 juta. Feng Yu tidak sepenuhnya percaya dengan berita ini, atau lebih tepatnya, ia tidak mau menerimanya. Ia lebih bersedia menerima bahwa ketidakseimbangan hormon pada para pemain itu adalah akibat dari latihan yang berlebihan. Kesuksesan mereka berkat kekuatan mereka, bukan kecurangan. Namun apa daya, kini pasukan keluarga MA lebih digemari ketimbang cabang olahraga senam dan tenis meja. Sebab cabang olahraga senam dan tenis meja belum ada yang mampu memecahkan rekor dunia. Selain itu, para pemimpin nasional telah memutuskan untuk bertemu dengan perwakilan tentara keluarga MA di musim panas. Para atlet ini disebut tentara keluarga MA, jadi kita tahu siapa perwakilan inti mereka. Pada saat ini,
Niscaya akan ada penentangan besar terhadap penyelidikan produk yang baru saja didukung oleh pelatih MA. Setelah Sui Junyi kembali, dia memberitahu Feng Yu dengan jelas bahwa episode acara ini tidak dapat diproduksi untuk saat ini, dan meminta Feng Yu untuk pergi ke Departemen Keuangan untuk mengambil sendiri biaya sponsor sebesar 300.000. Feng Yu cemas. Sehebat apapun kinerja pasukan keluarga MA, itu tidak bisa menghapus fakta bahwa produk yang ia rekomendasikan bermasalah. Awalnya, ia ingin terus mengungkap produk-produk tersebut untuk menegaskan bahwa mereka adalah obat yang andal. Sekarang karena dia tidak diizinkan tampil di acara itu, Feng Yu malah memberontak. Semakin kau melarangku, semakin aku akan melakukannya. Apa? Pelatih MA mendukung obat palsu, dan aku tidak boleh membicarakannya? Terlepas dari apakah obatku laku atau tidak, suplemen kesehatan palsu ini tidak boleh dijual lagi. Terlepas dari apakah Anda tulus atau tidak, kebenaranlah yang terjadi. Bukankah cukup bagi Anda untuk maju dan meminta maaf, mengakui bahwa Anda telah ditipu? Namun, berdasarkan pemahaman Feng Yu tentang Tuan MA di kehidupan sebelumnya, ia khawatir Tuan MA tidak akan mengakuinya. Di kehidupan sebelumnya, menjelang Olimpiade Sydney, dugaan doping terdeteksi, dan semua anggota tim mengundurkan diri dari kompetisi. Ia tetap menolak. Jika tidak ada masalah yang berarti, mengapa mengundurkan diri dari kompetisi? Ia bisa saja melakukan tes kedua. Feng Yu memutuskan untuk berbicara baik-baik dengan Direktur Jia. Beberapa fakta ada di hadapannya dan tidak bisa ditutup-tutupi. Feng Yu, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Produk yang didukung oleh pelatih MA sebenarnya obat palsu? Nada bicara Direktur Jia sangat agresif. Belum lagi dia, bahkan jika Direktur ingin melaporkan masalah ini, dia harus mengajukan permohonan ke pihak yang lebih tinggi. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak mengerti kenapa kalian begitu cepat mengungkap obat palsu biasa. Tapi kalian tidak berani mengungkap obat palsu yang didukung pelatih MA. Mana ada keadilan dalam berita itu? Tanya Feng Yu. Tahukah kalian apa yang diwakili oleh pelatih MA? Dia adalah pelatih lari jarak menengah dan jauh terbaik di dunia, yang terbaik di dunia. Tegas Direktur Jia. Saya tidak mengerti pertanyaan pelatih dan tidak bisa berkomentar. Sekalipun dia yang terbaik, apa hubungannya dengan mengungkap obat palsu? Apakah hanya karena pelatih MA bilang pasukan keluarga MA minum saripati kura-kura Tiongkok? Apakah hanya karena pelatih MA memberikan formula energi nuklir kehidupan? Direktur Jia, setiap orang punya keahliannya masing-masing. Pelatih MA mungkin sangat hebat sebagai pelatih, tapi pikirkanlah dengan tenang. Bisakah dia benar-benar meneliti formula energi nuklir kehidupan? Feng Yuchai tidak percaya bahwa seorang pelatih dengan pendidikan minim dan bahkan tidak tahu ilmu kimia dan kedokteran dasar, mampu menemukan formula ajaib seperti itu. Direktur Jia terdiam. Ia tidak sepenuhnya percaya, tapi itulah yang dikatakan pelatih MA. Feng Yu melanjutkan, saya sudah punya bukti yang membuktikan bahwa sari kura-kura Tiongkok itu palsu. Saya juga punya bukti yang membuktikan bahwa energi nuklir kehidupan sama sekali tidak memiliki efek tersebut. Sebenarnya, Anda juga bisa mewawancarai anggota pasukan keluarga MA, seperti Wang Junxia, tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Saya rasa Anda bisa mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Bagaimanapun, mereka meraih sukses besar di Olimpiade tahun lalu. Dan mereka saat ini sedang mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia atletik. Kita sama sekali tidak bisa mengganggu mereka saat ini. Bisakah kau menutupi kebenaran demi nilai? Apa kau sanggup melihat orang-orang itu menghabiskan banyak uang untuk membeli obat palsu? Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Tapi setelah aku mengetahuinya, jika aku tidak memberitahu lebih banyak orang, aku akan merasa tidak nyaman dan tidak bisa tidur di malam hari. Tuan Jia, sebenarnya, masalah ini bisa sepenuhnya tidak menimbulkan konflik. Misalnya, hubungi Tuan MA dan katakan padanya untuk mengambil inisiatif mencabut dukungan. Baru kita bisa mengungkapkannya. Feng Yu mengusulkan rencana kompromi. Rencana yang ia tahu Tuan MA tidak akan memilihnya dan Direktur Jia pasti tidak akan memilihnya. Benar saja, Direktur Jia menggelengkan kepalanya bagaimana ini mungkin. Pelatih MA telah dengan jelas menyatakan bahwa kecepatan para pemainnya berasal dari meminum saripati kura-kura Cina, dan bahwa energi nuklir kehidupan adalah suplemen nutrisi rahasia mereka. Memintanya untuk secara sukarela menarik dukungannya berarti mengakui kebohongannya. Bukankah itu akan berdampak besar pada pasukan keluarga MA? Direktur Jia, apakah Anda masih ingat niat awal membuat program seperti Oriental Horizon dan Fokus Interview? Tanya Feng Yu. Niat awalnya? Direktur Jia tidak mengerti apa maksud Feng Yu mengatakan ini. Direktur Jia, apakah Anda ingat pedoman kerja yang tergantung di dinding kolom Oriental Horizon? Prinsip kerja mereka? Kesetaraan, keadilan, pencarian kebenaran, dan avant-garde. Inilah prinsip-prinsip tim program Oriental Horizon, yang bertujuan menciptakan program berita yang dicintai publik. Direktur Jia, saya juga pernah membaca pedoman kerja itu. Yang paling saya sukai adalah kesetaraan. Kesetaraan inilah yang memungkinkan para reporter bersikap sama terhadap narasumber yang berbeda. Hanya dengan begitu,
Narasumber yang berbeda akan menjawab pertanyaan wartawan dengan jujur. Direktur Jia mengerutkan kening. Ia sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud Feng Yu. Ia memintanya untuk memperlakukan segala sesuatu secara setara. Benar tetap benar, salah tetap salah. Ia tidak bisa mengabaikan atau bahkan menutupi kesalahan hanya karena itu merupakan kesalahan yang patut dipuji. Dia tiba-tiba teringat bahwa tujuan awal didirikannya fokus interview adalah untuk melaporkan hal-hal yang mungkin tidak terlihat oleh para pemimpin. Ini bisa menjadi hal yang baik, di mana Anda memberikan kontribusi tetapi pemimpin tidak menyadarinya, atau bisa juga menjadi hal yang buruk, di mana pemimpin tertipu. Slogan iklan program mereka adalah laporan pelacakan peristiwa terkini, analisis latar belakang berita, perspektif titik panas sosial, dan komentar topik populer. Suplemen kesehatan memang sedang menjadi topik hangat di masyarakat saat ini, dan kondisinya semakin memburuk. Kalau tidak, Feng Yu tidak akan langsung setuju mengikuti program ini begitu mendengarnya. Uang memang salah satu faktornya, tetapi isu ini juga sangat representatif. Prinsip dalam memilih topik adalah bahwa topik tersebut diminati oleh banyak orang dan tersebar luas. Namun, di atas prinsip-prinsip ini, ada aturan tak tertulis lainnya, yaitu para pemimpin harus memperhatikannya. Dia berani menjamin bahwa setelah melaporkan berita ini kepada pemimpin, itu pasti akan menarik perhatian pemimpin. Tetapi perhatian ini sama sekali berbeda dari perhatian dalam arti umum. Direktur Jia, bukankah menurut Anda program ini akan cukup layak diberitakan? Kami tidak memberikan komentar lebih lanjut atau mengeksploitasi masalah ini. Kami hanya membuktikan bahwa kedua suplemen kesehatan ini bermasalah. Benar, kan? Mencari kebenaran dari fakta adalah prinsip kami, bukan? Direktur Jia, mungkin ada beberapa masalah yang tidak perlu dilaporkan kepada pimpinan? Bukankah ini saatnya untuk menunjukkan kemampuan dan ketegasan Anda? Kami juga punya prinsip jangan dengarkan satu sisi cerita. Kamu bilang punya bukti, jadi tunjukkan. Direktur Jia membuat keputusan. Melaporkan masalah ini kepada pimpinan mungkin tidak akan membuahkan hasil. Akan lebih baik untuk membuat keputusan sendiri, seperti yang disarankan Feng Yu. Jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Feng Yu, maka episode ini pasti akan disukai banyak orang, pasti akan menimbulkan respons yang luar biasa, dan juga akan membuatnya lebih diperhatikan oleh para petinggi. Mengenai apakah pada akhirnya ini akan menjadi hal yang baik atau buruk, ia tidak yakin. Tetapi jika ia benar-benar tidak melaporkannya, ia mungkin benar-benar tidak bisa tidur di malam hari, seperti yang dikatakan Feng Yu. Tapi semuanya bergantung pada kemampuan Feng Yu untuk memberikan bukti kuat yang akan meyakinkan semua orang. Dan dampak dari insiden ini kemungkinan besar akan sangat besar. Pertama, kredibilitas CCTV akan tercoreng. Lagi pula, esensi kura-kura Tiongkok dan energi nuklir kehidupan diiklankan di CCTV. Kedua, tentara klan MA, kelompok yang sangat dibanggakan bangsa ini, akan terpukul keras. Tidak ada yang suka pembohong, meskipun ia telah membawa nama baik bagi negara. Yang lebih serius lagi, laporan ini akan memengaruhi perkembangan ekonomi Tiongkok. Bagaimanapun, kemunculan produk kesehatan telah memakmurkan pasar dan menyegarkan perekonomian. Mendengar bahwa Direktur Jia akhirnya membuat keputusan, Feng Yu menghela napas lega. Apapun kata-katanya yang meyakinkan Direktur Jia, pilihan terakhirnya tidak mengecewakan Feng Yu. Jika Direktur Jia masih bersikeras untuk tidak melaporkan kejadian tersebut, Feng Yu bahkan berencana untuk menggunakan koneksi para elit generasi kedua di sekolah, yang keluarganya memegang kekuasaan nyata, atau meminta bantuan Tuan Muda Lu untuk menyelesaikan masalah ini. Ia ingat bahwa Tuan Muda Lu tampak agak marah dan seharusnya muak dengan penipuan yang merajalela. Feng Yu tersenyum. Direktur Jia, apakah Anda ingin bukti? Oke, kalau begitu saya akan memberikan bukti. Profesor San, ini Sui Junyi, reporter, editor, dan pembawa acara fokus interview. Reporter Sui, ini Profesor San dari Universitas Jingcheng, pakar biokimia yang saya bicarakan. Aku bukan ahli atau semacamnya. Aku hanya melakukan sedikit lebih banyak riset daripada yang lain. Profesor San tersenyum dan melambaikan tangannya, tetapi ekspresi wajahnya jelas menunjukkan kebanggaan. Profesor ini tidak peduli dengan uang, dia hanya peduli dengan reputasi dan pengakuan orang lain. Feng Yu berkata bahwa dia seorang ahli, dan dia sangat senang. Halo, Profesor San. Anda sudah tes saripati kura-kura tempurung lunak Cina, kan? Apakah hasilnya sudah ada? Keluar. Sari penyu apa? Kalau ada yang berhubungan dengan penyu di dalamnya, aku akan menulis namaku terbalik mulai sekarang. Ini cuma sakarin yang diencerkan dengan air. Dasar pengusaha kejam. Ini laporan pengujianku, ditandatangani olehku dan asistenku. Profesor San geram. Barang ini lebih dari 100 yuan sekotak? Bahkan 10 sen pun terlalu mahal. Lebih baik minum air putih untuk kesehatan. Alis Sui Junyi berkedut tak wajar. Saripati kura-kura tempurung lunak Cina ini, seperti kata Feng Yu, sakarin dicampur air. Apa hasil uji energi nuklir kehidupan? Sui Junyi melanjutkan pertanyaannya. Ini memang punya beberapa manfaat kesehatan. Tapi kalau dibilang bisa memperpanjang umur itu omong kosong.
Belum lagi produksi massalnya, biaya pembuatannya di laboratorium cuma belasan yuan, dan dia malah menjualnya dengan harga semahal itu. Dan cairan oral 20, esens 20, dan sebagainya ini, sama sekali tidak punya efek buruk seperti yang diiklankan, kata Profesor San dengan nada kesal. Seng glukonat dan kalsium glukonat yang sedang ia teliti harganya hanya beberapa yuan per kotak kecil. Kotak 4 dalam 1 seperti Life Nuclear Energy harganya hanya sedikit di atas 20 yuan. Mengapa Life Nuclear Energy begitu mahal? Bukankah ini penipuan? Dan semua larutan oral ini, dengan klaim khasiatnya yang dilebih-lebihkan, bukankah itu hanya penipuan? Tuan Feng, apakah Profesor San saja yang melakukan tes ini? Tanya Sui Junyi. Apa maksudmu hanya aku yang ada di sini? Ada juga tanda tangan kedua asistenku di sana. Apa kau tidak melihatnya? Kau curiga aku mengarang laporan ini? Profesor San sangat marah. Reporter ini begitu berani sampai-sampai berani mempertanyakan profesionalismenya. Profesor San, jangan marah. Bukan itu yang dimaksud reporter Sui. Jelas ada lebih dari satu lembaga pengujian yang terlibat. Reporter Sui, saya juga telah meminta Universitas Kedokteran Beijing, Rumah Sakit Keempat Beijing, Rumah Sakit PLA 20, dan Rumah Sakit Polisi Bersenjata 20, yang semuanya berjumlah 14 institusi, untuk melakukan pengujian. Masing-masing dari mereka adalah pakar yang relevan. Saya akan membawa Anda ke masing-masing lembaga tersebut. Feng Yu tentu saja tidak akan mempekerjakan satu orang pun untuk melakukan pengujian, atau bahkan satu perusahaan pun. Ia menginginkan bukti yang tak terbantahkan. Selama 3 hari, reporter Sui mewawancarai lebih dari selusin pakar dan profesor, memperoleh segudang data pemantauan. Sebanyak 12 suplemen kesehatan yang beredar di pasaran disurvei, masing-masing diuji oleh setidaknya 3 perusahaan. 4 produk ini diiklankan di CCTV, sementara yang lainnya diiklankan di stasiun TV lokal, surat kabar, dan radio. Slogan-slogan iklan tersebut seringkali mengandung konten yang salah dan berlebihan. Di antara mereka, terdapat 5 jenis yang dapat sepenuhnya didefinisikan sebagai obat palsu. Meskipun 7 jenis lainnya bukan obat palsu, mereka juga ditemukan memiliki kandungan bahan yang salah atau tidak mencukupi, yang juga merupakan pelanggaran. Sui Junyi sangat terkejut ketika membaca laporan-laporan ini dan mendengarkan penjelasan para ahli. Ternyata semua suplemen kesehatan ini bermasalah. Tidak ada satupun yang benar-benar bebas masalah. Sui Junyi menghabiskan seharian mengedit sebuah klip dengan cepat, hanya untuk menyadari bahwa batas waktunya telah habis. Episode fokus interview yang asli hanya berdurasi sekitar 18 menit, tetapi yang ia edit berdurasi setengah jam penuh. Dia selalu merasa bahwa rekaman-rekaman ini sangat penting, dan sayang sekali jika dihapus. Selanjutnya, dia akan melakukan investigasi rahasia terhadap perusahaan-perusahaan kunci yang bermasalah, seperti pabrik yang memproduksi sari kura-kura tempurung lunak Cina. Jadi, episode ini mungkin akan memakan waktu lebih dari 1 jam. Tak apa, kita buat acaranya dulu. Sui Junyi mengajak seorang rekannya ke pabrik sari kura-kura Cina untuk wawancara. Sedangkan untuk pabrik lain, salah satu alasannya adalah mereka tidak punya waktu. Dan yang lainnya adalah pengaruh gabungan produk-produk kesehatan tersebut tidak sebesar sari kura-kura Cina. Hei, nyalakan TV dan tonton acara spesial hari ini, Oriental Horizon. Wajah seorang pria berubah drastis setelah menjawab telepon. Acara spesial apa? Waktu timur? Ada acara apa? Giliranmu main mahjong. Mau 30.000? Desak orang di sebelahnya. Kamu lagi main mahjong? Kenapa malah nonton TV? Hei Wutua. Kamu di mana? Kenapa kamu malah nonton TV? Kamu masih mau main? Teriak pemain kartu lain dengan nada tidak puas. Jangan bertengkar lagi, ayo nonton TV. Pak Tua Wu segera menyalakan TV ke CCTV 1, lalu menatap baris kata-kata di program itu, program spesial ruang dan waktu oriental, produk kesehatan cacat. 3 pemain poker lainnya tahu ada sesuatu yang salah ketika mereka melihat sikap Old Wu. Mereka juga terkejut ketika menonton acara TV itu. Mengapa Eastern Horizon melaporkan tentang suplemen kesehatan? Bukankah mereka semua pernah berkolaborasi dalam sebuah suplemen kesehatan Hercules Wine? Menurut riset pasar kami, terdapat lebih dari 30 produk kesehatan umum di pasaran, yang memiliki banyak fungsi seperti mengisi kembali darah, mengisi kembali ki, memperkuat yang, meningkatkan daya ingat, meningkatkan daya tahan tubuh, umur panjang, dan melawan kanker. Setelah investigasi, kami memilih 12 produk terlaris dan melakukan inspeksi acak. Hasil inspeksi acak tersebut mengejutkan kami. Dengan setiap kata yang diucapkan Bai Yansong, Lau Wu dan yang lainnya merasa hati mereka mencelos. Anggur Hercules mereka adalah produk kesehatan yang diiklankan memiliki efek afrodisiak yang ajaib. Dan kemudian, mereka melihat di layar TV bahwa di antara produk yang diuji, ada anggur Hercules mereka. Awalnya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan penjualan, tetapi mereka selalu merasa penjualan mereka tidak dapat mengejar ketertinggalan sebelumnya, yang agak disayangkan. Sekarang, mereka sedikit menyesal. Mengapa penjualannya begitu tinggi?
Jika penjualannya lebih rendah, bukankah mereka akan diperiksa? Kami memeriksa 12 suplemen kesehatan secara acak, dan luar biasanya, tingkat kelulusannya nol. Tidak ada satupun produk yang sepenuhnya memenuhi syarat. Beberapa bermasalah dengan rasio bahan, beberapa kekurangan bahan, dan beberapa bahkan tidak memiliki bahan khusus yang diklaim dalam produk. 12 suplemen kesehatan ini dimiliki oleh 12 perusahaan dan 12 merek, dan dari 12 perusahaan ini, hanya 8 yang diizinkan memproduksi dan menjual suplemen kesehatan. 4 perusahaan lainnya tidak memiliki kualifikasi yang relevan sama sekali. Di antara produk-produk yang diproduksi oleh 8 perusahaan yang memenuhi syarat ini, 2 di antaranya bahkan tidak memiliki nomor batch sama sekali. Satu lagi memiliki nomor batch yang berasal dari produk makanan lain. Dan kelima produk yang memiliki semua dokumentasi yang diperlukan juga memiliki banyak masalah. Berikut beberapa di antaranya. Wu Tua dan yang lainnya terkulai di kursi mereka, tahu mereka akan celaka. Dengan berita di CCTV, bagaimana mereka bisa lolos? Sementara itu, hampir setiap pemilik perusahaan suplemen kesehatan, seperti semut di wajan panas, mulai mencoba segala cara untuk membebaskan diri. Bang, pintu kantor Li Jiayu, CEO Chinese Turtle Essence, dibanting dengan keras, dan kuncinya pun rusak. Ia pun bergegas berdiri, dan sekretaris wanita di sofa pun bergegas merapikan gaunnya. Apa yang kau lakukan? Bukankah sudah kubilang, tidak ada yang boleh masuk kecuali aku yang menyuruh? Kau dipecat, kata Li Jiayu dengan marah. Pengunjung itu berkata dengan panik, Tuan Li, ini buruk. Sesuatu yang besar telah terjadi. Li Jiayu menyalakan TV. Masih mengumpat dalam hati, kalau berita ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan, asisten ini harus dipecat. Aku datang ke perusahaan larut malam, dan kau pikir aku lembur sepertimu. Acara spesial hari ini, Oriental Horizon, berakhir di sini. Nantikan, fokus interview, nanti. Li Jiayu mendongak ke jam dinding. Ada yang salah. Bukankah seharusnya fokus interview diputar lebih dulu setiap hari? Lalu Oriental Horizon? Kenapa Oriental Horizon diputar lebih dulu saat itu? Acara ini tentang apa? Kamu mau aku tonton apa? Pak Li, episode ini adalah program khusus, dan membahas isu suplemen kesehatan. Tegas asistennya. Apakah ini masalah dengan suplemen kesehatan? Apa yang salah dengan suplemen kesehatan? Li Jiayu tiba-tiba berdiri. Pak Li, fokus interview, akan segera tayang. Nanti Anda akan tahu sendiri setelah menontonnya. Bos Le, energi nuklir kehidupan kita sekarang ada di Cakrawala Timur. Oh, benarkah? Hahaha, bahkan Oriental Horizon memberitakan produk kita? Sepertinya bakal sukses besar. Presiden Le tertawa bangga. Ngomong-ngomong, bagaimana mereka memuji kita? Pak Le, saya tidak memuji kami. Maksud saya, ada yang salah dengan bahan-bahan dalam produk kami. Dan itu melibatkan iklan palsu. Seseorang dari CCTV sudah menelepon dan meminta kami untuk menghapus iklan kami. Dan sesuai kontrak, mereka tidak akan mengembalikan uang kami. Apa? Apa ada masalah dengan bahan-bahan dalam produk kita? Dan apa masalahnya dengan iklannya? Presiden Le terkejut. Kandungan beberapa bahan tidak memadai, dan slogan iklan kami, kembangkan potensi hidup dan perpanjang usia, juga tidak memenuhi standar. Ini adalah iklan palsu, karena para ahli telah mengonfirmasi bahwa produk kami sama sekali tidak memiliki efek tersebut. Mereka mengatakan produk kami hanyalah larutan protein yang dicampur dengan air vitamin. Tuan Le, seperti yang diharapkan dari seorang bos besar, merespons dengan cepat segera beritahu pabrik untuk menghentikan sementara produksi di Life Nuclear Energy. Juga, beritahu staf penjualan bahwa Life Nuclear Energy tidak akan menerima pesanan baru. Terakhir, periksa di mana letak masalahnya, yaitu kandungan bahan yang tidak mencukupi. Para petinggi industri suplemen kesehatan sedang mengambil langkah darurat saat itu, bahkan ada yang melarikan uang perusahaan. Mereka yang memproduksi obat palsu tahu pemerintah akan menindak industri ini, dan jika mereka tidak segera bertindak, mereka tidak hanya akan kehilangan uang, tetapi juga akan dipenjara. Yang paling menderita adalah Li Jiayu, karena suplemen kesehatannya paling banyak palsu. Suplemen lain masih mengandung beberapa vitamin dan protein, tetapi sari kura-kura tempurung lunak Cina, produk yang ditampilkan dalam fokus interview, hanyalah sakarin yang diencerkan dengan air. Dan apalagi kandungannya? Ya, segala macam bakteri berbahaya seperti E. coli. Palsu dan jelek tidak lagi cukup untuk menggambarkan saripati kura-kura tempurung lunak Cina. Setelah siaran Oriental Horizon dan fokus interview hari ini, seluruh negeri terkejut. Banyak dari mereka pernah mendengar tentang suplemen kesehatan ini, dan banyak yang bahkan membelinya. Ada yang memberikannya sebagai hadiah, ada yang untuk orang tua, ada yang untuk anak-anak, dan ada pula yang untuk dikonsumsi sendiri. Mereka yang membeli produk dengan kandungan yang kurang baik tidak masalah, tetapi mereka yang membeli produk palsu benar-benar marah. Mereka menelepon kerabat, teman, dan kolega untuk memberitahu mereka bahwa mereka tidak boleh lagi mengonsumsi suplemen-suplemen ini. Terutama beberapa, seperti sari kura-kura tempurung lunak Cina, yang sepenuhnya palsu.
Suplemen-suplemen ini tidak hanya tidak memiliki efek yang diiklankan, tetapi juga tidak aman dan penuh dengan patogen, sehingga rentan terhadap penyakit. Bu, apakah ibu sudah minum Saripati kura-kura tempurung lunak Cina yang ibu belikan untuk ibu? Apa yang harus ku minum? Itu obat kuat yang kau beli? Stasiun TV telah membeberkannya sebagai obat palsu. Apa kau ingin aku mati muda? Kata wanita tua itu dengan marah. Bu, aku nggak tahu ini obat palsu. Jangan diminum lagi ya. Besok aku beli buah, terus kita ke rumah sakit buat periksa apa ada yang salah sama tubuh ibu. Kamu belinya di mana? Besok cari saja dan minta uangnya dikembalikan. Kalau uangnya tidak cukup, kamu harus telepon polisi dan tangkap dia. Kata wanita tua itu dengan nada kesal. Baiklah, Bu, aku harus mencarinya meskipun ibu tidak memberitahuku. Tapi, kita ke rumah sakit dulu untuk pemeriksaan, ya? Dan apakah ayahku meminumnya? Jangan minum suplemen apapun sekarang. Kalau ibu ingin mengisi ulang tenaga, kita ke apotek dan beli tonik yang diproduksi oleh perusahaan farmasi biasa saja. Kudengar semua itu bagus. Rakyat telah bertekad bahwa para pencari keuntungan yang tidak bermoral dan berhati hitam ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Begitu pula dengan toko-toko dan pusat perbelanjaan yang menjual produk-produk ini. Saluran telepon di Biro Industri dan Komersial serta kantor polisi di seluruh negeri praktis meledak. Mereka menerima lebih banyak keluhan dan panggilan hari ini daripada sepanjang tahun. Dan tujuan mereka sama menutup toko-toko yang menjual obat palsu, menangkap pelakunya, dan mengganti kerugian mereka. Ada pula sebagian orang yang pikirannya aktif, yang tidak saja menuntut kerugian ekonomi, tetapi juga ganti rugi biaya pengobatan, kerusakan mental, dan sebagainya. Sementara itu, seorang pemuda di sebuah rumah halaman di Beijing sedang membaca koran yang mengiklankan produk kesehatan dengan kompensasi 10 kali lipat untuk barang palsu. Matanya berbinar-binar saat ia memikirkan cara hebat untuk menghasilkan uang klaim kompensasi. Namanya Wang Dahai. Segera hubungi Li Jiayu, dan beritahu semua anggota komite tetap kota untuk berkumpul di ruang rapat dalam waktu 15 menit. Juga beritahu pejabat terkait dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan untuk segera datang. Sekretaris Partai Kota, yang berada di kota tempat Saripati kura-kura tempurung lunak Tiongkok ditemukan, meraih telepon dan memerintahkan sekretarisnya untuk menghubungi semua orang. Setelah menutup telepon, ia meraih mantelnya dan bergegas keluar, bahkan lupa membawa cangkir teh yang jarang ia tinggalkan. Besok pagi, bukan malam ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Kesehatan akan menarik semua suplemen kesehatan dari rak dan melakukan investigasi menyeluruh. Produk yang bermasalah tidak akan diizinkan untuk dijual. Selain itu, semua bisnis yang terlibat dalam penjualan obat palsu akan ditutup dan didenda berat. Sekretaris Li, sepertinya produk-produk ini juga dijual di apotek. Kalau semua apotek tutup, di mana orang bisa membeli obat? Tanya Direktur Biro Kesehatan. Maksudmu, tidak ada apotek yang selamat? Sekretaris Li patah hati. Seluruh pasukan musnah. Sepertinya pengawasan yang biasa tidak dilakukan. Apa yang dilakukan Dinas Kesehatan? Kalian punya tanggung jawab yang tak terelakkan karena membiarkan obat palsu ini beredar di apotek biasa. Geram Wali Kota. Direktur Biro Kesehatan bergumam dalam hati. Apakah ini salahku? Bulan lalu kau memuji pabrik sari kura-kura Cina itu, mengatakan kota ini baru saja menemukan pembayar pajak besar. Bahkan Li Jiayu pun ramai diberitakan di berita kota. Lagi pula, bukankah kau bilang kita tidak boleh terus-menerus mengunjungi pabrik untuk inspeksi dan membuat masalah? Tapi dia tidak bisa mengatakan itu, atau dialah yang akan disalahkan. Semuanya, jika ada ide lain, silakan bagikan. Ini masa sulit, dan kita harus melewatinya bersama. Wali Kota Liu, Anda yang bertanggung jawab atas keuangan. Berapa banyak uang yang dimiliki kota ini? Dengan insiden seserius ini, ia tidak bisa mengendalikan hal-hal lain. Tetapi sepertinya kota harus memikul tanggung jawab kompensasi. Ia harus menstabilkan situasi terlebih dahulu. Kalau tidak, jika terjadi kekacauan, itu juga akan sulit baginya. Kota ini tidak punya banyak uang. Kenapa Li Jiayu belum datang? Segera beritahu Ban dan bekukan semua rekening perusahaan mereka, termasuk rekening pribadi Li Jiayu dan rekening keluarga dekatnya, serta aset pribadinya. Semuanya. Sekretaris Li, saya Sekretaris Wang dari provinsi. Sekretaris itu berlari masuk dan berteriak. Lanjutkan rapat dan segera bahas langkah-langkah penanggulangan. Teriak Sekretaris Li sambil meninggalkan ruang rapat. Pak Tua Jia, apakah kamu sudah mengulas program khusus ini? Direktur menatap Wakil Direktur Jia dengan ekspresi yang sangat serius. Aku yang memintamu melakukannya. Ada masalah? Tanya Wakil Direktur Jia. Pak Tua Jia, kau juga kader veteran. Apa kau tidak tahu betapa kacaunya berita seperti ini kalau sampai tersebar? Tanya Direktur sambil mengetuk meja dengan tangannya. Tentu saja aku tahu, tapi aku tidak bisa membiarkan orang-orang terus berada dalam kegelapan. Perlukah aku memberitahumu itu? Tapi sebelum kau tampil di acara ini, bisakah kau bicara denganku dulu? Apa perlu membesar-besarkan masalah ini?
Seluruh negeri sedang memperhatikan ini, dan telepon acara kita kebanjiran panggilan. Terus kenapa? Inilah efek yang kita inginkan saat membuat acara ini. Kita ingin mengungkap hal-hal yang tidak bisa dilihat para pemimpin, tetapi rakyat peduli. Bukankah ini tujuan awal pembuatan kedua acara ini? Wakil Direktur Jia berkata jujur dan tidak takut pada siapapun. Kau, Pak Tua Jia, apa kau tidak mengerti maksudku? Tahukah kau kalau berita ini telah dimuat ulang oleh media asing? Itu lebih baik daripada berita yang dilaporkan oleh media asing terlebih dahulu, kata Wakil Direktur Jia. Ia tidak menyangka berita ini akan menimbulkan kehebohan seperti ini, dan beberapa orang bahkan menelepon untuk mengkritik CCTV. Kalau bukan karena iklan itu, apa kita akan membeli obat palsu ini? Namun secara keseluruhan, mayoritas tanggapan positif, program tersebut sukses besar. Jia Tua, katakan padaku, siapa yang memberitahumu berita ini? Siapa yang menemukan lembaga pengujian ini? Tuan Feng dari Songjiang Automobil. Tuan Feng dari Songjiang Automobil? Tuan Feng muda yang diterima oleh kepala desainer? Melihat Wakil Direktur Jia mengangguk, Direktur merasa dilema. Feng Yu ini adalah seseorang yang dipuji oleh kepala desainer, menyebutnya sebagai talenta muda. Jika ia menyalahkan Feng Yu, itu tidak akan berhasil. Meskipun ia Direktur CCTV, pangkatnya hanya Wakil Menteri. Ia telah menerima beberapa panggilan telepon yang meminta CCTV untuk memproduksi program lain dan memberi perusahaan mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jangan langsung mengutuk mereka semua, karena akan menimbulkan dampak negatif yang sangat serius. Orang-orang ini entah teman dekatnya, mantan teman sekelas, atau pemimpin provinsi, pejabat tinggi. Bahkan ada sekretaris seorang pejabat tinggi yang baru bergabung dengan Dewan Negara tahun ini yang mengkritiknya karena tidak peka politik dalam siaran beritanya dan menyebabkan masalah bagi daerah setempat. Bukankah provinsi tempat pejabat tinggi itu dulu bekerja juga merupakan provinsi tempat perusahaan sari kura-kura Tiongkok berada? Dia bisa menangani satu atau dua orang, tetapi dengan begitu banyak pemimpin, dia benar-benar tidak bisa mengatasinya. Sekarang setelah kejadian seperti ini, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Direktur stasiun menatap Wakil Direktur Stasiun Jia dengan sedih. Jika atasan yang harus disalahkan atas semua ini, kalian tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Menurut saya, tepat saat Wakil Direktur Jia hendak berbicara, Sekretaris Direktur bergegas masuk Direktur, manajer kantor Ju menelepon. Apakah orang dari kantor Ju juga menelepon? Meskipun dia Wakil Direktur Dewan Negara, karena orang yang satunya sedang sakit, dia sebenarnya Ketua Dewan Negara. Dengan dia menelepon, sepertinya dia tidak bisa pensiun sebagai Direktur. Saya Xiao He dari CCTV. Apa instruksi Anda? Haruskah saya pergi ke kantor Anda dan membawa reporter dan Direktur program? Oke, saya akan segera ke sana. Sutradara melihat arlojinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sepertinya Tuan Ju juga tahu tentang program tersebut. Pak Tua Jia, telepon Xiao Sui, Presiden Ju meminta kami datang. Pak Tua Jia, kita seumuran dan sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kalau ada masalah, ayo kita selesaikan bersama. Jangan sampai Xiao Sui dan tim program dihukum lagi. Sutradara tampak sangat murung. Direktur, biar saya saja. Anda akan segera pensiun. Anda tidak boleh merusak reputasi Anda di usia tua. Wakil Direktur Jia juga merasa sedikit menyesal saat itu. Berita ini harus dilaporkan kepada pihak berwenang setempat untuk diselidiki sebelum disiarkan. Xiao Sui, apakah ada kebohongan dalam berita ini? Tanya Ju Tiewan. Saya jamin tidak ada. Saya sendiri yang melakukan semua wawancara. Kalau ada sedikit saja penipuan, saya akan bertanggung jawab. Kata Sui Junyi bersemangat. Saya tidak bermaksud menyalahkan Anda. Wartawan seharusnya mencari kebenaran dari fakta. Benar itu benar, salah itu salah. Anda tidak salah, tim program tidak salah, dan CCTV juga tidak salah. Pak Ketua, kami salah. Berita ini seharusnya dilaporkan ke pihak berwenang yang lebih tinggi dulu, baru kemudian dikomunikasikan ke provinsi, agar mereka bisa menanganinya dulu, baru kemudian menyiarkannya, ujar Direktur Stasiun sambil menundukkan kepala. Tidak, kita harus mengungkapnya sekarang juga. Kalau kita beritahu mereka dulu, siapa tahu mereka akan menutupinya. Kolom ini bagus, saya akan memeriksanya besok. Rumah sakit akan memberikan solusi untuk masalah ini besok, dan kita akan luangkan waktu 5 menit untuk itu di berita malam. Ya, Direktur Stasiun sangat gembira. Ia tahu persis apa yang dimaksud pemimpin itu. Dengan menonton program mereka, bukankah itu pertanda bahwa pemimpin itu mendukung mereka? Dengan begitu, tak seorang pun akan berani berkomentar. Keesokan paginya, Direktur Stasiun menerima banyak telepon, termasuk dari Wakil Direktur Jia dan Wakil Direktur lainnya. Mereka semua mencari koneksi, berharap CCTV akan membuat program untuk membantu mereka memperbaiki citra. Ketua Komisi Olahraga, khususnya, mendesak agar pelatih MA dicopot dari jabatannya, karena ia juga menjadi korban dalam kasus ini. Di akhir shift pagi,
Petugas CCTV tiba-tiba melihat kepala stasiun dan para pemimpin lainnya berdiri di pintu. Sesaat kemudian, Ju Tiawan masuk. Saya melihat sekilas CCTV dan langsung menuju ke tim program Oriental Horizon dan fokus interview. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan dan menjawab pertanyaan orang lain, Direktur stasiun meminta Ju Tiawan untuk menulis prasasti ucapan selamat. Ju Tiawan menggelengkan kepala, mengatakan bahwa ia tidak suka menulis prasasti dan menganggapnya kebiasaan buruk. Namun, ia menyampaikan pesan kepada tim program pengawasan opini publik, Suara Rakyat, Cermin bagi Pemerintah, dan Garda Terdepan Reformasi. Pernyataan ini merupakan penegasan dan dukungan terhadap karya kolom tersebut. Terutama ketika saya mengatakan ini, seorang reporter merekamnya dan bersiap untuk mengeditnya untuk berita malam. Ju Tiawan juga mengumumkan solusinya kali ini produsen obat palsu akan ditutup dan dikembalikan uangnya. Mereka yang kekurangan bahan juga akan dihukum berat, iklan palsu harus dihapus dari CCTV, dan produsen akan dimintai pertanggungjawaban. Terakhir, saya ingin mengkritik CCTV. Meskipun iklan dapat menghasilkan pendapatan dan memecahkan dilema CCTV yang membutuhkan pendanaan dari kementerian dan komisi, iklan juga harus ditinjau secara detail dan fenomena seperti ini tidak boleh terulang. Malam itu, semua orang menonton berita dan melihat anggota Dewan Negara Ju Tiawan telah mengeluarkan arahan penting yang menyatakan kesedihan mendalamnya atas situasi terkini di industri suplemen kesehatan. Beliau menyatakan bahwa semua departemen peninjau terkait harus dikritik dan dihukum. Dan mereka juga harus melakukan inspeksi mandiri internal. Provinsi dan kota yang terlibat dalam kasus ini juga harus dihukum. Dan setiap provinsi dan kota juga harus melakukan inspeksi mandiri sendiri. Tidak akan ada lagi obat palsu yang boleh beredar di pasaran. Dimanapun obat palsu ditemukan, mereka yang bertanggung jawab harus ditindak. Ketika Ju Tiawan mengatakan ini, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh, menunjukkan tekadnya. Hal ini juga membuat para kader pemimpin daerah tidak berani berkompromi dan harus melaksanakan semangat pemerintah pusat. Masalah itu akhirnya terselesaikan. Sementara provinsi dan kota bergulat dengan masalah mereka, Feng Yu bersiul sambil berkendara ke CCTV. Direktur Jia membalas budi dengan menjual kembali ruang iklan yang dihapus, dan satu-satunya orang yang dihubunginya adalah Feng Yu. Feng Yu sangat senang CCTV telah menarik 6 iklan, termasuk 1 di jam tayang utama. Karena mereka mengambil alih di tengah jalan, Direktur Jia mengatakan Feng Yu membeli semuanya sekaligus, agar bisa memberinya diskon. Feng Yu menghitung bahwa berdasarkan harga beli awal, harga saat ini kurang dari setengahnya. Direktur Jia juga memberi isyarat kepada Feng Yu bahwa lelang iklan tahun depan mungkin masih berupa lelang buta, tetapi ia menjamin Feng Yu akan memenangkan lebih banyak tawaran. Ia juga berjanji bahwa fokus interview atau semacamnya dapat memberikan kolom kepada organisasi yang ditunjuk Feng Yu. Jia tua sangat baik. Kali ini, iklannya akhirnya cukup. Feng Yu awalnya berencana memasang beberapa iklan di radio. Setelah meninggalkan CCTV, Feng Yu berbalik menuju bandara. Kameda Masao telah datang ke Beijing, dan Feng Yu memberinya beberapa instruksi. Bos, tolong datang menjemputku langsung. Sebenarnya, aku bisa naik taksi sendiri. Masao Kameda sangat takut Feng Yu akan datang menjemputnya langsung. Dalam pola pikir orang Jepang, konsep atasan dan bawahan sangat jelas, dan atasan selalu memberi perintah kepada bawahan. Menjadi orang yang mudah didekati, itu jelas bukan bos yang baik. Oke, berhenti membungkuk. Apa kau takut orang lain tidak tahu kau orang Jepang? Cepat masuk ke mobil. Kita masih ada urusan, tegur Feng Yu. Sepanjang perjalanan, Masao Kameda memberitahu Feng Yu betapa baiknya kinerja Six Sense Company dan bagaimana semua tujuan awal telah tercapai. Ia kini punya ide, yaitu membawa perusahaan itu ke publik. Tokyo adalah kota keuangan terbesar kedua di dunia. Kinerja Six Sense Company telah melonjak dalam 2 tahun terakhir, dan diperkirakan akan menjadi pemimpin dalam industri mainan seks dunia di masa depan. Tentu saja, perusahaan ini dapat terdaftar. Setelah pencatatan, harga saham perusahaan akan naik seiring pasar, dan pajak atas dividen saham akan terlalu tinggi. Jika merupakan penerbitan hak, bagian dari pajak tinggi ini dapat dikecualikan. Hal lain adalah Masao Kameda juga ingin memberikan insentif ekuitas kepada mereka yang telah memulai bisnis bersamanya. Sebelum sahamnya tercatat, sebagian saham dapat dibeli secara internal. Harga pembelian internal tentu saja jauh lebih rendah daripada harga pasar. Hal ini dapat dianggap sebagai semacam insentif bagi karyawan dan merupakan metode yang sering diadopsi oleh banyak perusahaan besar. Kameda Masao telah berbicara dengan Feng Yu melalui telepon. Feng Yu tidak keberatan untuk go public, tetapi ia merasa tidak pantas untuk mencatatkan sahamnya di Jepang. Pasar saham Jepang belum pulih dari kejatuhan, dan bahkan jika go public, tidak akan ada banyak keuntungan. Orang Jepang sedang bangkrut, jadi berapa besar kemungkinan harga saham akan naik? Ide Feng Yu adalah mendaftarkan perusahaannya di bursa saham AS dan menghasilkan uang dari Amerika. Orang Amerika kaya, dan pasar saham AS saat itu sedang mengalami penguatan yang lambat. Terlebih lagi, belum ada perusahaan AS yang berspesialisasi dalam mainan seks yang melantai di bursa, yang merupakan keuntungan bagi Six Sense.
Selama Feng Yu mengendalikan volume penerbitan, ia masih akan mampu mengendalikan lebih dari 50% saham, dan akan tetap menjadi pemegang saham utama perusahaan, dengan kekuasaan terbesar atas perusahaan. Namun, setelah go public, Feng Yu tidak lagi menjadi pemegang saham pengendali, sehingga tidak lagi memiliki kesempatan untuk bersuara. Namun, pemegang saham utama perusahaan tetaplah dirinya dan Kameda Masao, jadi ia tidak perlu khawatir. Awalnya, ia hanya memulai Six Sense sebagai hobi, dan total investasinya tidak banyak, tetapi ia telah kembali modalnya. Terlebih lagi, di bawah manajemen Kameda Masao, Six Sense telah meraih kesuksesan yang tak terduga, dan go public juga akan menguntungkan Feng Yu. Dia dapat mencairkan sebagian ekuitasnya dan memperoleh sejumlah uang sebagai imbalannya, yang kemudian dapat terus diinvestasikannya dalam saham perusahaan lain, atau menggunakan uang tersebut untuk mengakuisisi beberapa perusahaan yang diminatinya. Ketika mereka tiba di hotel, Masao Kameda mengeluarkan beberapa informasi dari kopernya, semuanya dalam bahasa Mandarin, dan menyerahkannya kepada Feng Yu untuk dibaca. Feng Yu hanya fokus pada jenis produk, penjualan produk, pangsa pasar di setiap wilayah, dan keuntungan. Kau hanya menjilati pantatku. Boneka tiup kita sudah jadi produk terlaris di dunia? Mata Feng Yu terbelalak lebar. Pasar Eropa ditaklukkan begitu cepat. Masao Kameda sungguh luar biasa. Kameda Masao sedikit bangga, tetapi kemudian dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi rendah hati berkat kepemimpinan Anda yang baik, perusahaan kami menjadi seperti sekarang ini. Hal paling beruntung dalam hidup saya adalah bertemu dengan Anda, bos. Feng Yu melirik Kameda Masao. Senang rasanya bisa menyanjungnya. Hei, jangan bilang begitu. Kemampuanmu sendirilah yang membuatmu mencapai hasil seperti itu. Feng Yu juga sangat rendah hati. Tanpa investasi dari bos, takkan ada Six Sense hari ini. Tanpa bimbingan bos, takkan ada kesuksesan Six Sense. Tanpa dukungan dan kepercayaan bos, takkan ada Masao Kameda hari ini. Oke, aku tahu segalanya. Feng Yu menyeringai lebar. Bahkan jika dia tidak mendapat keuntungan sebesar itu dari uang yang diinvestasikannya, bahkan jika dia hanya bisa mencapai titik impas, ditambah Kameda Masao sangat pandai menyanjung orang. Feng Yu merasa bahwa dia tidak rugi. Katakan padaku apa pendapatmu tentang daftar perusahaan itu. Feng Yu menepuk bahu Kameda Masao dan menyuruhnya berhenti memujinya. Perusahaan kami telah beroperasi sejak tahun 1990, dan tidak banyak yang bisa dikomentari tentang tahun pertama kami. Keputusan atasan kami untuk mengakhiri tahun fiskal kami, tidak seperti perusahaan Jepang lainnya, berakhir pada bulan Desember. Jadi, setelah kami memiliki pendapatan yang solid selama lebih dari 2 tahun, dan setelah profitabilitas selama 3 tahun berturut-turut, pengajuan persetujuan pencatatan seharusnya cukup mudah. Jadi, saya ingin mulai mempersiapkannya sekarang, dan menargetkan untuk mencatatkan saham di Bursa Efek Tokyo awal tahun depan. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Pasar saham Tokyo sedang tidak bagus. Ayo kita cari tempat lain. Kurasa New York pilihan yang bagus. Ekonomi Jepang umumnya lesu, dan kita tidak akan menghasilkan banyak uang setelah listing. Yang terpenting, karyawan yang membeli saham orang dalam akan menderita. Ayo kita listing di AS. Pasar saham AS sedang bagus saat ini, dan kita pasti bisa meraup untung dengan cepat setelah listing. Mengingat kinerja keuangan perusahaan kita, harga saham seharusnya terus naik. Akan jauh lebih cocok daripada listing di Jepang. Bagaimana menurutmu? Apa yang dikatakan bos sama dengan yang dikatakan konsultan yang saya sewa? Sepertinya saya masih belum begitu paham pasar modal. Tapi untungnya bos ada di sini. Kalau tidak, perusahaan pasti rugi besar. Seru Masao Kameda. Setelah pencatatan, menurut Anda berapa banyak saham beredar yang seharusnya diterbitkan? Tanya Feng Yu. Sekitar 30%, yang 25%-nya akan disetorkan secara internal oleh karyawan perusahaan. Apakah itu boleh? Tanya Masao Kameda ragu-ragu. Sebenarnya, Masao Kameda lebih suka menerbitkan lebih banyak saham beredar, tetapi dia tahu bahwa Feng Yu pasti tidak akan setuju. Tidak masalah kalau lebih atau kurang sedikit. Karena kamu sudah bilang begitu, berarti sudah beres. Berapa harga penawaran awalmu? Harga penerbitan $10 per lembar saham. Apakah itu wajar? Masao Kameda menghitungnya dalam benaknya dan memberikan jawabannya. $10 per saham? Mengingat skala dan rencana pengembangan bisnis perusahaan kita, harga ini terlalu konservatif. $10 per saham seharusnya menjadi harga penawaran internal perusahaan, dan harga penawaran minimum untuk publik adalah $20. Jangan pikir itu terlalu tinggi. Profitabilitas perusahaan kita sudah di sini, dan saya jamin tidak akan ada yang menolak untuk membelinya. Lagi pula, saya jamin harga saham kita akan terus naik. Menggandakan atau melipat gandakannya bukan masalah, kata Feng Yu dengan percaya diri. $20 per saham? Bukankah itu berarti nilai pasar perusahaan akan berlipat ganda jika sahamnya go public? Dan jika bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat, bukankah dia akan menjadi miliarder? Mata Kameda Masao berkilat 2, besar.
Di kehidupan sebelumnya, Feng Yu adalah seorang pialang keuangan. Meskipun belum pernah menangani pencatatan saham perusahaan, ia tetap lebih paham beberapa hal mendasar daripada Kameda Masao. Feng Yu memperingatkan Kameda Masao untuk menyewa firma audit Amerika dan firma hukum besar, meskipun biayanya sedikit lebih mahal. Ia juga memperingatkan bahwa ketika menerbitkan saham, ia harus memilih perusahaan penerbit yang kuat, karena hal ini akan berdampak signifikan pada harga saham setelah pencatatan. Feng Yu banyak bicara, dan Kameda Masao mencatat dengan serius. Jika ada hal yang tidak dapat ia ingat, ia akan mengeluarkan buku catatan dan mencatatnya. Sikap ini membuat Feng Yu sangat puas. Sungguh berbakat. Manajemennya hebat, fasih dalam beberapa bahasa asing, dengan semangat juang dan kemampuan penguasaan pasar yang kuat. Mengapa dia orang Jepang? Jika dia orang Tiongkok, Feng Yu pasti sudah mendirikan perusahaan induk untuk menggabungkan industri-industri ini menjadi satu perusahaan, dan Kameda Masao pastilah CEO yang sempurna. Masao Kameda sedang mencatat ketika tiba-tiba ia melihat Feng Yu menggelengkan kepala dengan tatapan menyesal. Ia terkejut dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Apa arti tatapan itu bagi bosku? Apakah dia tidak puas denganku? Apakah dia menganggapku tidak kompeten? Atau apakah dia menganggapku memalsukan laporan keuangan perusahaan? Apakah dia mencoba merampas kekuasaanku? Bos, apakah ada hal yang telah saya lakukan yang membuat Anda tidak puas? Tanya Masao Kameda hati-hati. Bisnis keluarga akhirnya bangkit kembali di bawah kepemimpinannya, menjadi nomor satu dunia, dan bahkan mengembangkan berbagai jenis bisnis. Ia menjadi kebanggaan keluarga. Jika Feng Yu mengambil alih saat ini, meskipun kerugian finansialnya tidak akan besar, kerugian mentalnya akan sangat besar, dan bahkan keluarganya akan kecewa. Tidak, kau sudah melakukan pekerjaan yang hebat, bahkan lebih baik dari yang kuharapkan. Feng Yu melihat ekspresi panik Kameda Masao dan menyadari bahwa ekspresinya telah membuatnya salah paham. Bukankah sudah kubilang aku tidak akan ikut campur dalam manajemen Six Sense Company? Aku serahkan semuanya padamu. Selama kau memperlakukanku dengan baik, itu saja yang penting. Bos, jangan khawatir. Aku tidak akan mengkhianatimu. Kameda Masao hampir bersumpah pada lampu. Orang Jepang secara alami mengagumi mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Dalam hatinya, Kameda Masao sangat mengagumi Feng Yu dan sangat yakin bahwa tanpa bimbingan Feng Yu, ia tidak akan memiliki indera keenam seperti sekarang ini. Oke, aku tahu semuanya. Ngomong-ngomong, apa kamu kenal stasiun TV Jepang? Tanya Feng Yu tiba-tiba. Kameda Masao mengedipkan matanya. Tidak apa-apa. Fuji TV memang cukup berpengaruh, tapi produk perusahaan kami tidak cocok untuk beriklan di stasiun TV biasa. Jadi saya kurang familiar dengan yang lain. Apa maksud bos? Kenapa bertanya tentang stasiun TV Jepang? Feng Yu mengerutkan kening. Tidak terlalu familiar dengan mereka? Benar, produk Six Sense tidak diiklankan di TV. Bos, sebenarnya Tuan Yagyu Hajime punya hubungan yang jauh lebih dekat dengan stasiun TV daripada saya, Guilyu Masao mengingatkan. Selama di Jepang, ia sesekali bertemu Yagyu Hajime. Meskipun mereka tidak banyak berinteraksi, mereka berdua tahu bahwa Yagyu Hajime adalah bos besar. Namun, tidak banyak ruang untuk kolaborasi antar produk perusahaan mereka. Kolaborasi yang dipaksakan tidak akan terlalu menarik. Mata Feng Yu berbinar. Ya, Liu Shengzhao seharusnya lebih mengenal stasiun TV itu. AIWA sudah banyak memasang iklan di stasiun TV dan surat kabar. Feng Yu segera turun dan berlari ke meja resepsionis hotel. Bisakah Anda melakukan panggilan internasional di telepon ini? Ya, Tuan. Anda di kamar yang mana? Feng Yu langsung mengeluarkan uang 100 yuan dan menempelkannya di meja resepsionis. Saya akan membayar tunai. Ia mengeluarkan buku telepon kecil dari sakunya. Ponsel di tangannya tidak bisa menyimpan nomor telepon sama sekali. Feng Yu, seperti kebanyakan orang, membeli buku telepon dan membawanya. Feng Yu hanya bisa mengingat nomor telepon rumahnya dan nomor telepon Lina, tetapi dia bahkan tidak bisa mengingat nomor telepon Zhang Ruiqiang. Saya Feng Yu, biarkan Liu Shengzhao yang menjawab telepon. Begitu telepon tersambung, Feng Yu berbicara dalam bahasa Jepang. Pihak lain tidak berani lengah dan bertanya bagaimana caranya menghubungi kantor presiden melalui nomor rahasia. Ternyata nomor itu adalah bos misterius itu. Bos, Anda mencari saya? Apakah kamu familiar dengan stasiun TV Jepang? Feng Yu bertanya dengan penuh harap. Tidak apa-apa. Meskipun perusahaan kami tidak terlalu sering mengiklankan Walkman akhir-akhir ini, kami tetap mempromosikannya setiap kali produk baru dirilis. Dan bukankah kami juga mengiklankan VCD? Kami tidak asing dengan stasiun TV. Jika saya ingin mengiklankan beberapa obat, apakah hal itu legal di negara Anda? Iklan obat? Apakah itu obat resep? Bukan, itu obat bebas. Itu kalsium, seng, suplemen darah, dan sejenisnya, jelas Feng Yu. Tiongkok tidak mengizinkan iklan obat resep. Suplemen kalsium? Suplemen seng? Suplemen darah? Apa saja ini? Liu Sheng Hajime benar-benar bingung.
Seharusnya pasar untuk obat semacam ini tidak besar, kan? Secara umum, pasar obat flu dan antiinflamasi sangat besar karena umum digunakan. Namun, adakah pasar untuk obat yang melengkapi elemen mikro bagi tubuh manusia? Mengapa bos ingin beriklan? Bos, saya tidak mengerti maksud Anda, kata Liu Shengzhao tanpa daya. Feng Yu, bukankah Jepang memiliki konsep suplemen nutrisi? Ini setara dengan suplemen nutrisi yang mengisi kembali nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia. Baru saat itulah Yagyu Hajime mengerti bahwa itu adalah suplemen gizi. Tetapi bagaimana mungkin suplemen gizi bisa menjadi obat? Bos, Anda ingin mengiklankan obat-obatan ini? Tapi siapa target konsumennya? Tanya Liu Shengzhao. Target konsumen? Semua orang Jepang. Semua orang Jepang? Yagyu Hajime malah makin bingung. Adakah obat yang cocok untuk semua orang Jepang? Bukankah ini suplemen nutrisi? Kalsium, seng, dan sebagainya. Mustahil semua orang Jepang kekurangan kalsium dan seng, kan? Lagi pula, salah satu makanan yang sering mereka konsumsi adalah ikan laut, yang merupakan makanan tinggi kalsium. Liu Shengzhao menjelaskan kepada Feng Yu bahwa karena makanan utama mereka, orang Jepang tidak akan kekurangan kalsium, protein, zat besi, DLL. Feng Yu merasa sedikit menyesal. Ia tidak membutuhkan semua ini. Maka ia hanya bisa menjual Jinweta dan suplemen zinc. Feng Yu bertanya lagi dan mengetahui bahwa obat serupa tersedia di Jepang, tetapi hanya segelintir pembeli. Dokter hanya akan meresepkannya jika memang dibutuhkan, dan biasanya tidak ada yang mau meminumnya. Yagyu, meskipun kamu tidak kekurangan kalsium atau zat besi, aku tahu dari pola makanmu bahwa kamu pasti kekurangan seng dan vitamin. Ini juga bisa dilihat dari faktor lain, seperti tinggi badanmu. Feng Yu kemudian memberi Liu Shengzhao ikhtisar tentang akibat kekurangan seng dan vitamin. Beberapa temuannya benar, sementara yang lain hanya omong kosong. Tapi Liu Shengzhao mempercayainya. Jadi, mengerti? Semua orang Jepang kekurangan zinc. Mereka sangat membutuhkan suplemen zinc. Dan saya punya suplemen zinc yang sangat bagus di sini. Murah dan efektif. Bos, saya mengerti. Saya akan membantu Anda menghubungi stasiun TV dan membeli 2 iklan. Saya akan menghubungi Anda kembali setelah kita selesai mengaturnya. Baiklah, itu saja. Setelah menutup telepon, Feng Yu menatap wanita cantik di meja resepsionis yang sedang menatapnya. Apakah aku begitu tampan sehingga menarik perhatian orang kemanapun aku pergi? Pak, tarifnya $30 per menit. Anda bicara selama 11 menit 6 detik, jadi 12 menit. Anda masih berutang $260 kepada saya. Sialan. Feng Yu buru-buru mengeluarkan 300 yuan dan melemparkannya ke meja resepsionis tidak perlu kembalian. Sisanya tipmu. Resepsionis cantik itu menatap punggung Feng Yu. Meskipun telah menerima tip besar sebesar 40 yuan, ia tetap memandang rendah Feng Yu. Bekerja untuk Jepang, dia jelas bukan orang baik. Feng Yu kembali ke kamarnya dan membahas rencana bisnis perusahaan dengan Kameda Masao. Yang dibahas terutama laporan Kameda Masao, dan Feng Yu hanya mengangguk. Feng Yu jauh kurang profesional daripada Kameda Masao dalam hal manajemen produk seperti ini. Masao Kameda berencana menggunakan Hong Kong sebagai batu loncatan untuk memasuki pasar daratan, dan target pertamanya adalah wilayah pesisir dan wilayah Beijing-Tianjin. Feng Yu memikirkannya. Orang-orang yang mengenakan stoking dan rok selutut sudah terlihat di jalanan, menunjukkan bahwa sikap masyarakat berubah dengan cepat. Namun, kemunculan rok mini setinggi pinggang mungkin harus menunggu hingga Hong Kong kembali ke Tiongkok. Masao Kameda sebenarnya ingin Feng Yu membantunya. Bukankah Feng Yu punya saluran penjualan yang sangat bagus di daratan? Selama saluran-saluran ini membantu, seharusnya akan jauh lebih mudah untuk membuka pasar daratan dan menguasai pasar daratan. Feng Yu ragu-ragu sejenak, memberikan informasi kontak setiap pedagang kepada Kameda Masao dan Taihua Trading Company, tetapi memutuskan untuk tidak terlibat. Feng Yu tidak bermaksud mengendalikan dealer mana yang bersedia melakukannya dan mana yang tidak, dan membiarkan mereka memutuskan sendiri. Feng Yu kemudian kembali ke sekolah untuk menghadiri kelas seperti biasa dan mempersiapkan ujian akhirnya, sementara Kameda Masao mulai mengunjungi para pedagang satu persatu, memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati pasar lokal. Mungkin iklannya efektif, atau mungkin tenaga penjualnya memang kompeten, atau mungkin industri produk perawatan kesehatan terpukul keras. Bagaimanapun, penjualan zinc gluconat, Jinvita, dan obat-obatan lain dari Harbin Pharmaceutical perlahan-lahan meningkat. Dan mereka yang tertarik juga telah memperhatikan bahwa iklan yang dihapus oleh CCTV telah diganti dengan iklan Harbin Pharmaceutical, Songjiang Motorcycle, DLL. Perusahaan yang memproduksi produk ini semuanya ada di Harbin. Penjualan Harbin Pharmaceutical terus meningkat, dan bukan hanya beberapa obat ini saja, tetapi juga obat flu biasa, obat antiinflamasi, dan sejenisnya mulai mengalami peningkatan penjualan yang tajam. Zhang Ruiqiang sangat gembira dengan hal ini, karena menunjukkan bahwa reformasi industri farmasi Harbin tampaknya berhasil untuk saat ini.
Tetapi kemudian dia menemukan bahwa Harbin tampaknya telah menjadi kota yang sangat tidak populer, terutama Shenyang, yang selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Harbin, dan bahkan membatalkan beberapa proyek kerjasama yang telah disepakati secara lisan. Zhang Ruiqiang memikirkannya matang-matang dan menemukan jawabannya. Dari mana tentara klan MA berasal? Shenyang. Mereka bukan tim nasional, melainkan tim provinsi Shenyang, yang menikmati perlakuan yang sama seperti tim nasional. Jadi, pada dasarnya, Shenyang mendapatkan bagian dari setiap penghargaan yang diraih tentara klan MA. Mereka juga mendapatkan bagian dari pendapatan iklan dan sponsor yang diperoleh tentara klan MA. Bisa dibilang, tentara klan MA adalah kartu kota Shenyang. Sekarang kartu nama kota ini telah dihancurkan. Meskipun terekspos oleh CCTV, mengapa semua iklan itu diambil alih oleh perusahaan Harbin Anda? Kedua pihak ini mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Harbin. Siapa yang akan percaya? Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan pelatih MA. Setelah pelatih MA memimpin pasukan keluarga MA untuk berpartisipasi dalam beberapa kompetisi, ia tahu bahwa ia terjebak dalam badai opini publik dan tidak dapat menghindarinya. Dia pernah mendengar tentang hal-hal ini saat berada di luar negeri. Tetapi saat itu, dia sedang fokus melatih atletnya dan membentuk mereka. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Dia pikir, dengan semua penghargaan yang dimilikinya, apa pentingnya? Dia hanya mempromosikan suatu produk, dan slogannya adalah milik orang lain. Dia bisa saja kembali dan berkata, saya tidak tahu apa-apa tentang itu, dan begitulah adanya. Sekembalinya dari kompetisi, MA Jiajun meraih beberapa hasil gemilang. Saat turun dari pesawat, ia dikelilingi banyak wartawan. Awalnya ia mengira mereka sedang memberi selamat atas hasil gemilangnya. Seperti biasa, mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan umum seperti bagaimana ia mencapai hasil gemilang tersebut dan apa tujuan masa depannya. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan sempurna. Namun kali ini pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan tersebut membuatnya marah dan malu. Pelatih MA, bisakah kau memberitahuku apakah beberapa medali emas yang diraih pasukan keluarga MA kali ini adalah hasil dari meminum saripati kura-kura tempurung lunak Tiongkok? Pelatih MA, mengenai pengungkapan CCTV bahwa sari kura-kura tempurung lunak Cina adalah sakarin yang dicampur dengan air, apakah Anda punya komentar? Coach MA, Life Nuclear Energy telah terbukti hanyalah suplemen nutrisi biasa yang terbuat dari vitamin dan protein. Tidak ada formula misterius yang terlibat. Jadi, bagaimana Anda bisa menjualnya seharga 10 juta? Pelatih MA, bagaimana Anda, seorang pelatih yang hanya bergelar sekolah menengah kejuruan, bisa menemukan formula untuk energi nuklir yang meningkatkan kehidupan? Benarkah, seperti yang dikabarkan, formula itu diresepkan oleh Dr. Tim dan Anda mencurinya? Wang Junxia, menurutmu, apa hal terpenting dari memenangkan medali emas ini? Apakah saripati kura-kura tempurung lunak Tiongkok? Apakah kamu juga membawa saripati kura-kura tempurung lunak Tiongkok di dalam kopermu saat berpartisipasi dalam kompetisi di luar negeri? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bagaikan tusukan bambu tajam, menusuk hati Tuan MA satu persatu, membuatnya untuk pertama kalinya merasakan kerugian menjadi orang terkenal. Maaf, atlet saya baru saja menyelesaikan kompetisi dan akan segera bersiap untuk kejuaraan atletik dunia, jadi mohon jangan ganggu kami, kata pelatih MA. Pelatih MA, apakah Anda menghindari masalah? Wang Junxia, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Wang Junxia dan teman-teman sekelasnya sudah lama mengeluh tentang pelatih MA yang memanfaatkan performa mereka untuk keuntungan pribadi dan latihan keras yang terus-menerus. Dengan tali yang diikatkan di pinggang mereka, pelatih MA akan menyeret mereka dengan sepeda motor, memaksa mereka untuk berlari meskipun terjatuh. Siapa yang tahan dengan latihan seperti itu? Namun di hadapan para wartawan, Wang Junxia dan anggota tim lainnya tidak banyak bicara. Mereka masuk ke dalam mobil dan pergi dengan pengawalan para pelatih, tetapi pelatih MA terhalang dan tidak bisa naik ke mobil sama sekali. Saya juga korban. Saya belum begitu paham masalah ini. Saya baru pulang dari luar negeri. Jadi, setelah saya lebih paham, saya akan memberi penjelasan. Begitu pelatih MA kembali ke pangkalan pelatihan, dia dipanggil oleh para pemimpin Shenzhen. Keluar dari kantor pemimpin Shenzhen, Tuan MA sangat marah. Kenapa kalian ingin aku menyerahkan semua uangku? Aku tidak tahu bagaimana para penjual narkoba itu menipu orang. Dan kenapa gaji dan bonusku dipotong? Namun, Shenzhen nomor 1 hanya menanyakan satu pertanyaan kepadanya, suplemen kesehatan itu tidak sehebat yang diiklankan. Apa kau benar-benar tidak tahu? Sudahkah kau mencoba saripati kura-kura tempurung lunak Cina? Apa semua anggota tim benar-benar meminumnya? Jadi pelatih MA tidak punya pilihan selain mengambil 10 juta yuan yang diberikan oleh Robust untuk membeli formula tersebut dan biaya pengesahan 1 juta yuan yang diberikan oleh Chinese Turtle Essence dan menyerahkannya kepada negara untuk memberikan kompensasi kepada beberapa konsumen yang tertipu. Shenzhen juga dikritik karena hal ini. Karena orang-orang percaya bahwa manajemen mereka yang buruk dan membiarkan pelatih mengambil iklan sesuka hati menyebabkan konsekuensi yang tidak perlu ini. Sekembalinya ke tempat latihan, pelatih MA membuka koran. Di bawah berita yang mengkritiknya, terdapat setengah halaman iklan,
Semuanya membahas produk kesehatan nutrisi Harbin Pharmaceutical. Dia merobek koran itu menjadi beberapa bagian karena kesal. Tetapi tiba-tiba terlintas ide bagus untuk mengalihkan perhatiannya. Dia menelepon pemimpinnya dan mengatakan bahwa dia juga menjadi korban dari hal-hal ini, dan seluruh industri produk perawatan kesehatan adalah korban, tetapi ada yang diuntungkan di antara mereka, dan itu adalah Harbin Pharmaceutical. Meski mengalami insiden sebesar itu, pelatih MA tak pernah khawatir posisinya akan terguncang. Menjelang kejuaraan dunia, ia menjamin para pemainnya meraih hasil gemilang, diikuti oleh Pesta Olahraga Nasional dan Asian Games tahun depan. Selama mereka meraih hasil gemilang di kompetisi-kompetisi tersebut, maka, di tengah pujian yang diberikan, semua masalah ini akan selesai. Tetapi dia tidak tahu bahwa pukulan yang lebih besar akan datang. Ujian akhir-akhirnya selesai, dan Feng Yu akhirnya punya waktu untuk mengurus masalah penjualan Harbin Pharmaceutical. Selain suplemen seng dan kalsium ini, ia juga ingin mengiklankan obat flu biasa dan antiinflamasi, yang akan ia simpan di rumah. Inilah konsep inti yang ingin ditanamkan Feng Yu. Tetapi sebelum dia dapat menyelesaikan persiapannya, sebuah peristiwa besar lain terjadi dalam berita yang menggemparkan seluruh negeri. Ketiga tim keluarga MA justru mengeluarkan pernyataan bersamaan, yakni akan mengganti pelatih. Ketika berita ini keluar, bukan hanya komunitas atletik dalam negeri yang terkejut, tetapi bahkan semua orang pun tercengang. Ketiga sia ini adalah pilar pasukan keluarga MA. Jika mereka semua mengganti bendera, bagaimana dengan yang lainnya? Segera setelah itu, anggota keluarga MA lainnya, pada dasarnya semua atlet yang telah mencapai hasil baik, tanpa memandang jenis kelamin, mengeluarkan pernyataan yang menuntut pergantian pelatih. Mereka menuntut agar mantan pelatih kepala tim putra lari jarak menengah dan jauh digantikan oleh Shen Cheng Tiangwan. Atlet yang berganti pekerjaan bukanlah masalah besar, tetapi mereka bukanlah atlet biasa. Mereka adalah atlet internasional papan atas, belum lagi mereka berganti pekerjaan secara kolektif dan menuntut pergantian pelatih. Di Tiongkok saat itu, status atlet belum setinggi itu. Ambil contoh, pasukan keluarga MA. Ketenaran pelatih MA jauh melampaui atlet peraih medali emas. Ketika atlet meraih hasil, orang lain akan menganggapnya sebagai hasil latihan pelatih yang baik. Kalau tidak, jika Anda bekerja keras dan orang lain juga bekerja keras, mengapa Anda berhasil? Pelatih memegang posisi tinggi dalam karir seorang atlet, jauh lebih tinggi daripada mentor di zaman dahulu. Hal ini terlihat dari fakta bahwa atlet-atlet dari keluarga MA tidak bisa mendapatkan dukungan iklan, sementara pelatih MA bisa mendapatkan dukungan bernilai jutaan. Faktanya, konflik antara atlet keluarga MA dan pelatih MA sudah berlangsung lama. Bakat, latihan, dan usaha pribadi sangat penting untuk kesuksesan seorang atlet, tetapi yang terpenting adalah bakat. Latihan dan usaha menentukan batas bawah seorang atlet, tetapi bakat adalah faktor fundamental yang menentukan batas atas seorang atlet. Pelari jarak menengah dan jauh terbaik di negara ini semuanya berasal dari keluarga MA, yang merupakan alasan utama kesuksesan keluarga MA. Mengenai penemuan metode lari gaya rusa oleh pelatih MA, itu hanyalah tiruan dari peningkatan frekuensi langkah atlet Eropa dan Amerika. Ia mengubah nama metode tersebut untuk mengklaim bahwa itu adalah ciptaannya sendiri, tetapi esensinya tetap sama. Jika pelatih MA bisa mengajar, pelatih manapun juga bisa. Itulah sebabnya para atlet tidak keberatan dan bersedia berganti pelatih. Berita ini membuat heboh. Bukankah mereka akan bertanding di kejuaraan dunia atletik? Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi tepat sebelum mereka berangkat? Para wartawan kembali berkumpul di pangkalan pelatihan militer keluarga MA. Feng Yu melihat di TV bahwa pelatih MA berwajah muram dan pergi setelah memberikan beberapa komentar santai kepada para wartawan. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Feng Yu tahu bahwa pasukan keluarga MA telah membuat gebrakan besar di kejuaraan dunia tahun ini, serta pesta olahraga nasional di akhir tahun, Asian Games tahun depan, dan bahkan Olimpiade 1996. Dulu, honor bintang olahraga bahkan lebih tinggi daripada bintang film, asalkan pengaruhnya cukup besar, seperti Yao Ming dan Liu Xiang. Selain Yao Ming dan Liu Xiang, atlet lain, bahkan yang sudah terkenal secara nasional, tidak terlalu berhasil dalam pengembangan mereknya. Feng Yu mencubit dagunya dan berpikir lagi, apakah ia harus mengontrak atlet-atlet ini? Dalam 5 tahun, biaya endorsement untuk setiap orang tidak akan melebihi 500.000, dan pengaruh yang mereka bawa pasti akan sangat baik. Ia juga bisa memanfaatkan mereka untuk memasuki pasar luar negeri. Semakin dipikirkan, semakin hemat biaya rasanya. Feng Yu segera berangkat ke Shenzhen, berniat untuk berbicara langsung dengan Wang Junxia dan yang lainnya, sekaligus menikmati kesenangannya. Ternyata atlet seperti Wang Junxia sudah lama tidak puas dengan pelatih MA, karena pelatih MA hanya memberi mereka gaji pokok, sedangkan segala macam subsidi dan bonus dibagikan oleh pelatih MA, dan mereka tidak mendapat apa-apa. Bahkan ketika sebuah perusahaan meminta mereka untuk beriklan, pelatih MA menolaknya. Namun, pelatih MA sendiri yang mengambil iklan, dan harganya pun tidak murah. Para atlet saat ini semuanya bergabung dengan pelatih MA di kemudian hari. Misalnya,
Wang Junxia baru digantikan oleh pelatih MA setelah meraih hasil yang baik di National City Games 1991. Wang Junxia selalu merasa bahwa pelatih Wang yang dulu adalah yang terbaik dan selalu menganggapnya baik. Di benak banyak atlet pasukan keluarga MA, pelatih MA adalah orang yang kasar, keras kepala, serakah dan ekstrim, dan mereka semua tidak menyukai pelatih ini. Terutama setelah skandal suplemen kesehatan mencuat, mereka menyadari bahwa usaha mereka hancur oleh kalimat pertama nama samaran tersebut. Mereka mampu mencapai hasil yang begitu baik karena mereka meminum saripati kura-kura cangkang lunak Cina. Uang itu hasil jerih payah pelatih MA, mereka tidak mendapat bagian, dan kehormatan mereka juga dirusak oleh pelatih MA. Mereka tidak punya alasan untuk terus seperti ini. Ketika mereka bersatu dan ingin berbicara dengan pelatih MA memarahi mereka semua dan mengatakan kepada mereka untuk mengingat kalian berada dalam situasi ini hari ini karena saya, pelatih MA. Mereka kemudian diminta untuk berbicara dengan satu suara, menyatakan bahwa mereka meminum sari kura-kura dan energi nuklir, dan bahwa setiap masalah produk adalah kesalahan vendor yang tidak bermoral, bukan mereka. Lebih lanjut, hadiah uang untuk kejuaraan dunia ini akan tetap didistribusikan sesuai aturan lama, diberikan kepada pelatih MA dan pusat pelatihan, dengan para atlet menerima bagian simbolis yang kecil. Mustahil. Pelatih MA bangkrut. Kalau bukan karena pinjaman bank, tempat latihannya pasti sudah ambruk. Dia kehilangan lebih dari 10 juta yuan sekaligus, dan utangnya masih banyak. Ia hanya berharap bahwa kejuaraan dunia ini akan memberinya kesuksesan lagi, membalikan citranya, dan memungkinkannya menghasilkan banyak uang lagi serta menutupi lubangnya. Namun para atlet menolak melakukannya. Mengapa kami harus bertanggung jawab atas kesalahan kalian? Konflik semakin memanas, dan tim putra dan putri, beserta para pemimpin mobilisasi, semuanya pergi lebih dulu. Banyak atlet lainnya mengikuti, dan bahkan pelatih MA pun tak mampu menghentikan mereka. Para atlet ini tahu betul bahwa negara sedang menunggu mereka meraih kejayaan di kejuaraan dunia dan sama sekali tidak akan menghukum mereka atas hal ini. Mereka telah menyatakan secara pribadi bahwa jika pelatih MA terus bersikap seperti ini, mereka tidak akan lagi mengikutinya dan akan melaporkannya atas pemukulan dan omelan para atlet selama latihan, pemaksaan berbohong, dan bahkan pemaksaan mengonsumsi obat-obatan yang tidak diketahui. Ia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, pasukan klan MA dibubarkan tahun berikutnya, mungkin sebelum Asian Games. Hal itu menimbulkan kehebohan. Saat itu, semua orang menganggap Wang Junxia dan timnya pengkhianat dan tidak tahu berterima kasih, tetapi tak seorang pun membela para atlet ini. Reputasi mereka baru membaik secara signifikan setelah Wang Junxia dan timnya meraih kembali kejayaan mereka di Olimpiade 1996. Setelah mendengar rumor-rumor ini, Feng Yu merasa tidak adil. Mengapa para pelatih mendapatkan sebagian besar pujian atas prestasi para atlet? Mengapa pelatih MA mengambil sebagian besar hadiah uang? Apa yang digunakan untuk membangun pangkalan latihan di tepi pantai itu? Mengapa hanya pelatih MA yang memilikinya? Yang membuat Feng Yu bingung adalah, di kehidupan sebelumnya, sepertinya anggota tim prialah yang pertama kali memulai masalah, tetapi kali ini, mengapa ia mendengar bahwa anggota tim wanita seperti Wang Junxia yang pertama kali memulainya? Terlebih lagi, pembubaran pasukan keluarga MA di kehidupan ini telah diutarakan. Alasan utamanya adalah karena pelatih MA, tetapi titik puncaknya adalah karena insiden paparan produk kesehatan. Feng Yu berpikir lemah, pembubaran pasukan keluarga MA di kehidupan ini, mungkinkah aku yang mengacaukannya? Didampingi oleh seorang dealer dari Shenzhen, Feng Yu datang ke pangkalan pelatihan lama tim atletik Shenzhen dan menemui orang yang bertanggung jawab untuk menjelaskan tujuannya. Kau ingin mensponsori pusat pelatihan kita? Dan kau ingin mencari beberapa atlet untuk mendukung iklan kita? Direktur Tian, yang bertanggung jawab, menatap Feng Yu dengan heran. Kini, para anggota tim ini telah terdampak skandal suplemen kesehatan dan berada di titik terendah dalam hidup mereka. Tentu akan sangat menguntungkan bagi Feng Yu untuk meminta mereka menjadi juru bicaranya saat ini, dan itu juga akan membantu mereka memperbaiki citra mereka sampai batas tertentu. Yang terpenting, setelah kejuaraan dunia, reputasi grup ini akan sangat terdongkrak, dan Feng Yu akan meraup untung besar. Sedangkan untuk pelatih MA, yang kembali diinjak, Feng Yu tak peduli. Menurut pendapat Feng Yu, pelatih MA adalah kaki tangan roh kura-kura Cina dan bukan orang baik. Ya, saya rasa atlet kita sangat terdampak oleh skandal suplemen kesehatan, tetapi kenyataannya, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi, saya ingin berkontribusi dan membantu mereka. Siapa yang ingin Anda jadi juru bicara? Dan bagaimana Anda ingin mensponsori pusat pelatihan kita? Direktur Tian sangat gembira. Karena orang ini tahu masalahnya dan masih berani meminta para atlet ini untuk menjadi juru bicara. Tampaknya ia benar-benar bersedia membantu. Fasilitas di pangkalan latihan ini kurang memadai. Saya bisa menambahkan apapun yang kurang. Kakak saya punya rumah sakit di Harbin dengan peralatan pemeriksaan canggih yang bisa mendeteksi beberapa cedera ringan atlet. Saya juga bisa merenovasi lapangan latihan dan tempat-tempat lainnya. Bisakah Anda menghitung berapa biayanya? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Direktur Tian hampir tercengang oleh kejutan ini.
Ia tidak menyangka jumlah sponsor yang disebutkan Feng Yu akan begitu besar. Merenovasi dan membangun kembali tempat latihan, beserta pengadaan beberapa peralatan baru, mungkin akan menghabiskan biaya lebih dari 1 juta. Tapi kalau kita berhemat sedikit, 700.000 atau 800.000 seharusnya sudah cukup. Melihat ekspresi Feng Yu ketika mendengar kata lebih dari 1 juta, Direktur Tian segera memberikan harga kedua. Lebih dari 1 juta? Jangan hemat uangku. Aku kasih 2 juta saja. Bangun asrama yang lebih luas untuk anggota tim, dan jangan terlalu sesak. Ngomong-ngomong, sekarang ada berapa orang yang tinggal di satu asrama? Asrama standar untuk 8 orang. Apa? Asrama standar untuk 8 orang? Apakah itu standar? Apakah ini yang didapat para juara? Akan sangat bagus jika kita bisa mengubahnya menjadi asrama untuk 2 orang. Setiap asrama seharusnya memiliki kamar mandi dengan pancuran, TV, dan peralatan rumah tangga lainnya. Coba hitung, berapa total biayanya? Direktur Tian tercengang melihat penampilan Feng Yu yang luar biasa. Orang ini terlalu kaya, ya? Jutaan dolar bahkan tak akan mengganggunya. Itu pun jutaan dolar. Dia tak mungkin menghasilkan sebanyak itu seumur hidupnya. Tapi dia malah menyumbangkannya begitu saja? 3 juta? Direktur Tian menyebutkan harga yang tinggi. Asrama mereka sebenarnya hanya sebuah bungalow. Jika mereka menggalang dana sendiri, mereka bisa saja melanjutkan pembangunannya, karena ruangannya cukup luas. Namun, dengan bos kaya seperti ini, membangun gedung adalah suatu keharusan, dan biayanya tentu saja akan jauh lebih tinggi. Dengan semua fasilitas tambahan di dalamnya, biayanya pasti tidak murah. Oke, kita mulai dengan 3 juta. Kita cari tahu nanti kalau kurang. Kalau ada lagi yang kamu butuhkan, kabari saja. Jangan sungkan-sungkan. Direktur Tian kemudian mengajukan beberapa syarat lagi. Semuanya seputar uang. Feng Yu menyetujui semuanya. Jutaan dolar sudah dihabiskan, jadi apa yang tersisa? Beberapa ratus ribu dolar atau lebih? Setelah Direktur Tian melaporkan kabar baik itu kepada atasannya, Feng Yu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, hak penamaan pangkalan pelatihan ini akan menjadi milikku, kan? Direktur Tian bingung hak penamaan apa yang dimaksud Tuan Feng? Hak penamaan untuk pangkalan pelatihan. Pangkalan pelatihan ini akan berganti nama menjadi pangkalan pelatihan Feng Yu secara permanen. Bos Feng, siapa yang menyetujui syaratmu? Hah? Kalau kau tidak memberiku hak penamaan, kenapa aku harus memberimu jutaan dolar sebagai sponsor? Feng Yu menatap Direktur Tian dengan heran. Direktur Tian, bukan itu yang kamu bilang tadi. Bukankah kamu bilang kamu ingin melakukan yang terbaik dan membantu? Tuan Feng, hak penamaan itu milik negara. Bagaimana mungkin hak itu dimiliki oleh perorangan? Kenapa tidak? Di negara kita, belum lagi tempat latihannya, kita bahkan punya banyak kabupaten dan kota yang dinamai dengan nama orang. Itu merupakan kontribusi yang signifikan bagi daerah setempat. Saya juga telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk basis pelatihan kami. Apakah Anda menerima dana dari atas? Apakah pemerintah provinsi memberi Anda sponsor? Apakah semuanya sudah berhenti? Saya bisa memberikannya kepada Anda, dan jumlahnya cukup besar. Jumlah yang baru saja Anda sebutkan lebih dari 4 juta, kan? Saya akan memberi Anda total 5 juta. Apa salahnya meminta hak penamaan? Direktur Tian tercengang. Feng Yu belum pernah menyinggung masalah hak penamaan sebelumnya, dan dia sudah melaporkannya kepada Kepala Administrasi Olahraga. Jika dia mengatakan bahwa sponsornya sudah tidak ada lagi, Kepala Administrasi Olahraga mungkin akan langsung datang dan membunuhnya.